Bab 761 Membunuh Tuhan. Leluhur darah dengan dingin menatap Wang Lin. Jarinya tidak berhenti dan terus menekan. Jari itu menekan 3 inci dari Wang Lin. Ledakan keras menggema di langit. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang rusak. Di udara, tubuhnya terbalik beberapa kali sebelum dia mendarat di tanah, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Tubuh Wang Lin terus mundur. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah retak. Setelah mundur 100 langkah, dia akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya. Dia dalam keadaan sangat menyesal dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah di hadapannya. Itu seperti tanda betapa kuatnya jari itu. Leluhur darah mengambil 1 langkah dan tiba 100 langkah dari Wang Lin. Dia dengan tenang berkata, aku hanya akan memberimu 3 kalimat. Lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan banyak tulang di tubuhnya patah. Tubuh penjaga surgawi itu kuat dan ini adalah pertama kalinya terluka parah, tetapi Wang Lin tersenyum. Senyum ini sangat suram. Kupikir leluhur darah benar-benar akan membiarkan jari itu mendarat terlepas dari kematian Yao Qikui dan menghancurkan segalanya. Wang Lin sama sekali tidak takut. Meskipun leluhur darah kuat, dia tidak sekuat surga. Wang Lin adalah seorang kultivator yang menentang surga. Jika dia berani menentang surga, apa yang dimaksud dengan leluhur darah belaka? Jika jari leluhur darah telah mendarat, Wang Lin percaya penjaga surgawi pasti akan mati dan akal ilahi di dalamnya akan segera runtuh juga. Mata Blood Ancestor dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke langit dan berkata, kamu masih memiliki 2 kalimat. Dia benar-benar ingin membunuh Wang Lin secara langsung dan kemudian jiwa mencari keberadaan Yao Qikui. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi berhati-hati. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat licik, tegas, dan kejam. Kalau tidak, tidak ada cara bagi Wang Lin untuk menendang badai seperti itu di tanah roh iblis. Semua monster tua itu, termasuk dia, dimainkan oleh anak nakal ini, dan pada akhirnya mereka hanya bisa melihat dia menghilang tanpa daya kepusaran. Orang ini datang dengan tiruan, jadi dia secara alami tidak takut jika aku membunuhnya. Begitu aku benar-benar membunuhnya, maka tubuh aslinya akan langsung menyerang Qikui. Pil darah jiwa bukannya tanpa kekurangan. Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya, merapikan pakaiannya, dan perlahan berkata, leluhur darah senior, Yao Qikui aman. Dalam ratusan tahun ini, junior bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun. Junior dapat mengembalikannya dan membiarkan Anda bersatu kembali dengan putri Anda. Namun, senior harus melepaskan junior dan berjanji tidak akan merepotkan junior lagi di masa mendatang. Petik 2. Leluhur darah menarik pandangannya dari langit dan menatap Wang Lin. Matanya tidak menunjukkan amarah, tapi dia dengan tenang berkata, oke. Orang tua ini bersumpah pada daunnya bahwa jika kamu menyerahkan putriku, aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Wang Lin menatap leluhur darah, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia tidak tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Setelah merenung sejenak, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan kristal. Kristal itu mendarat di samping dan menjadi arai transfer. Arai transfer ini tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Wang Lin perlahan berkata, Yao Qikui ada di dalam susunan transfer ini. Dia tidak memainkan skema lagi dengan Blood Ancestor. Leluhur darah telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, jadi dalam hal skema, leluhur darah hanya bisa lebih baik darinya, tidak lebih buruk. Mencoba bersekongkol melawan orang seperti itu tidak ada gunanya, dan setelah Wang Lin memahami ini, jebakan tersembunyinya menjadi plot yang terbuka. Setelah membuang arai transfer, Wang Lin mundur dengan cepat menuju kekosongan di dekat fragmen. Dia bergerak sangat cepat. Dia jelas menggunakan kultivasi penuhnya. Blood Ancestor, aku memberimu kesempatan. Bagaimana ini berjalan tidak akan tergantung pada saya tetapi pada Anda, jika Anda mempercayai saya, maka masuklah dulu untuk menunjukkan ketulusan Anda dan bahwa janji Anda benar. Maka saya akan tulus sekali juga. Karena Anda mempercayai saya akan mempercayai Anda. Namun, jika kamu tidak masuk ke dalam arai dan mengejarku, itu berarti kamu tidak percaya padaku dan janjimu salah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh dewa. Mata Wang Lin berbinar. Kecuali dia benar-benar tidak ingin menjadikan Blood Ancestor sebagai musuhnya. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan, dia tidak akan memenjarakan Yao Qikui. Dia membuat Li Yuan membuat susunan transfer hanya bekerja 3 kali untuk berkoordinasi dengan rencananya. Leluhur darah melihat arai transfer. Dengan scan indera ilahi, dia segera merasakan jejak aura Yao Qikui. Meskipun dia tidak bisa melihat kemana perginya arai transfer, dia tahu aura putrinya dengan baik. Arai transfer ini memang mengarah ke Yao Qikui. Dia mengambil langkah maju dan tiba sebelum susunan transfer. Tangannya mengulurkan tangan dan susunan transfer runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian bintik cahaya mengembun kembali menjadi kristal di tangan kanannya. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan dengan muram menatap Wang Lin yang mundur dengan cepat. Dia bergumam, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi setelah hanya beberapa kata ketika Anda menjebak putri saya selama ratusan tahun. Saya bahkan tidak percaya pada Dao. Bagaimana bisa aku tidak membunuhmu? Niat membunuh yang dia tahan meledak.
Dia mengambil satu langkah dan segera mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melarikan diri di sepanjang rantai guntur ke dalam kehampaan, dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia menghela nafas dan matanya menjadi dingin. Leluhur darah, karena ini adalah pilihanmu, maka jangan salahkan aku. Bukan aku yang kejam, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Saat leluhur darah mengejar Wang Lin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam beberapa langkah, dia mendekat dan mengangkat tangannya. Dia tanpa ampun menekan dan seluruh kehampaan berhenti. Rantai guntur di bawah kaki Wang Lin langsung runtuh dan retak dari tengah. Pada saat yang sama, kehampaan segera menjadi lautan darah yang mengelilingi Wang Lin. Menyaring. Dengan raungan, lautan darah di sekitarnya tampak mendidih dan kemudian mengalir menuju Wang Lin. Laut sangat cepat sehingga memasuki tubuh Wang Lin dalam sekejap. Itu memasuki penjaga surgawi dan mengelilingi akal ilahi Wang Lin di dalamnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan ilahi di dalam penjaga surgawi merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah itu terkoyak sepotong demi sepotong. Kekuatan tubuh penjaga langit bersinar saat ini. Itu mampu menahan pemurnian lautan darah dan menyebabkan prosesnya melambat. Ini belum selesai. Sinar cahaya darah ditembakkan dan menghilang ke dalam kehampaan. Itu tidak benar-benar menghilang tetapi menggunakan kekuatan surgawi yang aneh untuk menerobos kehampaan dan mendekati tempat tubuh Wang Lin bersembunyi. Kebencian leluhur darah telah mencapai puncak. Dia ingin memperbaiki klon Wang Lin dan rasa ilahi di dalamnya. Dia bahkan bisa menyempurnakan sampai mati tubuh asli yang bersembunyi di suatu tempat dengan mantranya. Fragmen yang disembunyikan tubuh asal Wang Lin segera tertutup warna merah. Tanah itu seperti lautan darah dan perlahan berkumpul menuju Wang Lin. Cahaya merah menembus bumi dan mengembun menjadi jarum merah yang mengarah ke Wang Lin. Begitu dia terkena jarum itu, jiwa asal Wang Lin akan runtuh dan segera mati. Saat bersembunyi di bawah tanah, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia mengeluarkan bola pembatasan yang diberikan Li Yuan dan tanpa ragu-ragu menggunakan energi spiritual langitnya untuk menyebabkan setengah dari pembatasan di dalam ruang penyimpanan runtuh. Pada saat yang sama, dia menyerbu keluar dari bawah tanah dan jarum itu mengejarnya dari dekat. Blood Ancestor, aku tidak tahu apakah jiwa asal putrimu bisa tetap aman saat ruang itu runtuh. Jiwa asal Wang Lin mengeluarkan erangan teredam dan mengeluarkan kata-kata terakhir ini sebelum runtuh. Ekspresi leluhur darah berubah saat dia segera merasakan fluktuasi ruang runtuh yang berasal dari kristal. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Wang Lin atau boneka setengah halus. Dia melempar kristal itu dan memasang segel untuk menstabilkannya. Kristal segera berubah menjadi array transfer. Ini adalah ketiga kalinya dibuka dan terakhir kali. Ketika array transfer dibuka, aura destruktif keluar dari dalam. Namun, leluhur darah tidak dapat terlalu memikirkannya dan dia dengan muram melangkah masuk. Segel yang dia tempatkan memainkan peran besar dalam mencegah array transfer runtuh setelah leluhur darah menggunakannya untuk masuk. Sosok leluhur darah menghilang. Saat dia memasuki ruang penyimpanan, ekspresinya segera berubah drastis. Dengan pengetahuannya, dia segera mengenali tempat ini sebagai ruang penyimpanan yang dibuka oleh langit. Rasa dingin muncul di dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia merasakan ancaman kematian. Bahkan selama berkali-kali dia menantang Alsir, dia tidak pernah merasakan kulit kepalanya kesemutan seperti ini. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang kultivator. Saat ini dia bisa dengan jelas merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Selama bertahun-tahun, ia memperoleh pemahaman terperinci tentang ruang penyimpanan benda langit. Dia tahu bahwa jika ruang penyimpanan ini runtuh, itu akan menghancurkan semua yang ada di dalamnya dalam sekejap. Bahkan jika dia menggunakan pil jiwa darah, itu masih belum cukup saat menghadapi kekuatan destruktif semacam ini. Hanya jika dia melahap semua pil darah jiwa sekaligus, dia bisa mengandalkan kekuatan misterius di dalam dan menahan penghancuran ruang penyimpanan ini. Sialan, bagaimana Wang Lin ini menemukan ruang penyimpanan? Bahkan seseorang seperti Alsir hanya dapat mengandalkan keberuntungan untuk menemukan tempat seperti ini. Wang Lin, kau dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Petik 2. Leluhur darah hampir mematahkan giginya. Dari saat dia masuk, dia bisa merasakan aura putrinya. Dia langsung menyerang lembah dan menemukan bola pembatas menjebak Yao Qikui dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membatalkan batasan dan dengan cepat menyingkirkan bidang batasan. Saat ini Wang Lin, yang dikejar oleh mantra jarum merah dari leluhur darah, mengungkapkan ekspresi ganas. Dia telah mengaktifkan semua batasan di dalam ruang penyimpanan untuk membuatnya benar-benar runtuh. Kamu ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuhmu di sini dulu. Jari Wang Lin menunjuk ke 9 titik tubuhnya dan bergerak lebih cepat. Jarum merah di belakangnya mengejar dari dekat. Memegang bola pembatasan Yao Qikui, leluhur darah bergerak seperti orang gila. Ketenangan yang dia miliki sebelumnya benar-benar hilang. Dia sekarang tampak seperti orang gila yang diselimuti cahaya merah. Dia menyerang seperti orang gila ke arah transfer array yang telah dia perkuat dengan akal ilahi. Ruang penyimpanan di sekitarnya mulai runtuh dan kedua gunung itu segera dirobohkan. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya langsung memenuhi area itu, dan seolah-olah kekuatan itu ingin menenggelamkannya.
Wang Lin, jika aku melarikan diri, aku bersumpah akan membunuhmu, bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka. Bab 762 Kesempatan. Suara leluhur darah dipenuhi dengan niat membunuh, dan itu memenuhi ruang penyimpanan. Gunung-gunung terkoyak dan lembah-lembahnya mencair. Lebih dari 1.000 pembatasan diaktifkan, menyebabkan ruang penyimpanan memasuki tahap akhir kehancurannya. Pada saat ini, mata leluhur darah merah dan dia hampir gila. Kecepatannya tidak terbayangkan. Dia segera tiba di sebelah susunan transfer yang diperkuat. Rasanya seperti ruang penyimpanan dibakar oleh api hitam di belakangnya. Nyala api itu ganas dan ingin melahap leluhur darah. Saat leluhur darah hendak melangkah ke arah transfer dan pergi, ekspresi Wang Lin, yang dikejar oleh jarum merah, langsung menjadi gelap. Meskipun perasaan ilahi di dalam penjaga surgawi dihancurkan, penjaga surgawi belum sepenuhnya dimurnikan oleh lautan darah. Melalui hubungannya dengan penjaga surgawi, Wang Lin dapat melihat flash array transfer dan sosok Blood Ancestor dengan cepat mengembun. Wang Lin tahu bahwa dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup jika leluhur darah melarikan diri. Di bawah saat krisis, dia menghela nafas dan membuat keputusan yang menentukan. Saya tidak bisa memenuhi janji saya. Aku akan menebusnya untukmu di masa depan. Petik 2. Di luar susunan transfer, mata penjaga surgawi, yang terjebak di dalam lautan darah, bersinar terang. Cahaya itu sangat terang sehingga menutupi seluruh tubuhnya dan meledak bersama dengan aura penghancur. Seolah-olah badai melanda tubuh penjaga langit dan sinar cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti pedang. Ledakan diri seorang kultivator ilusori Yin menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan yang memungkinkan penjaga surgawi untuk keluar dari mantra Blood Ancestor. Meskipun mantra leluhur darah tidak lagi memiliki kendali atas penjaga surgawi, itu masih luar biasa. Saat ia menyempurnakan pelindung langit, ia berhasil mengurangi kekuatan ledakan diri hampir 60%. Penjaga celestial mengisi dengan 40% dari kekuatan ledakan diri dan tiba di sebelah array transfer. Saat leluhur darah muncul, penjaga surgawi bersinar seperti matahari. Ledakan dahsyat meletus saat ini. Di bawah kekuatan-kekuatan destruktif ini, susunan transfer segera runtuh menjadi titik cahaya dan menghilang. Di dalam ruang penyimpanan, setengah dari tubuh leluhur darah telah memasuki array transfer. Dia meraung dan dipaksa keluar. Dia menyaksikan array transfer dengan cepat menghilang. Seolah-olah ribuan tahun dikompresi menjadi satu tarikan napas. Pada saat krisis, tubuh leluhur darah memancarkan cahaya aneh. Dia melihat ke arah bola pembatas tempat Yao Qingwei berada dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Di bawah kekuatan destruktif dari ruang penyimpanan, bahkan jika Yao Qingwei memakan pil jiwa darah, itu tidak akan cukup hanya dengan satu. Inilah mengapa leluhur darah secara pribadi menghancurkan bidang pembatasan untuk membiarkan Yao Qingwei bangkit kembali. Dengan pemahaman leluhur darah tentang pil jiwa darah, dia tahu bahwa dia sudah mengambil pil jiwa darah. Di belakangnya, api hitam datang dan cahaya merah bersinar dari Blood Ancestor seperti orang gila. Dia ingin menunda keruntuhan dan mengulur waktu agar Yao Qingwei tidak terpengaruh selama proses kebangkitannya. Leluhur darah membuka lengannya dan budidaya Nirvana Cleanser tahap pertengahan meledak tanpa cadangan. Gelombang cahaya darah keluar dari tubuhnya dan memblokir api hitam yang melahap segalanya. Tubuhnya langsung tertutup dan nyala api mulai membakarnya. Rasa sakit luar biasa yang tidak dia rasakan selama puluhan ribu tahun memenuhi tubuhnya. Namun, leluhur darah tidak peduli. Dia memfokuskan semua kekuatannya untuk melindungi 30 kaki di depannya untuk mencegah indera ilahi Yao Qingwei menghilang. Beberapa napas waktu terasa seperti puluhan ribu tahun. Di bawah perlindungan ayahnya yang menekan keruntuhan, proses kebangkitan Yao Qingwei tidak terpengaruh oleh runtuhnya ruang penyimpanan. Lampu merah memenuhi area di mana Yao Qingwei menyembunyikan pil jiwa darahnya di tanah roh iblis dan sosok Yao Qingwei perlahan muncul. Setelah dia muncul, dia melihat ke langit. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan niat membunuh yang tak terlupakan. Setelah melihat perasaan ilahi putrinya sendiri dengan aman pergi, leluhur darah mengungkapkan senyum kebapaan yang baik hati. Kemudian tubuhnya sendiri dikelilingi oleh api hitam. Pada saat ini, dia mengeluarkan 3 pil darah jiwa. Dia tidak melahapnya tetapi menghancurkan semuanya. Hanya tersisa 13 pil darah jiwa. Kebanyakan dari mereka bersama Yao Qingwei, dan leluhur darah hanya memiliki 3. Pil darah jiwa tersebar dan cairan biru keluar dari dalam mereka. Cairan biru dan api hitam saling membatalkan. Pada saat ini, seluruh ruang penyimpanan runtuh dan semua yang ada di dalamnya menghilang. Itu tidak terlempar ke dalam ketiadaan tetapi benar-benar runtuh tanpa jejak. Wang Lin bergerak sangat cepat melintasi bagian yang dia sembunyikan. Tubuhnya berkedip merah darah 9 kali saat dia dengan cepat melarikan diri dengan jarum merah mengejar dari dekat. Namun, pada saat berikutnya, jarum merah berhenti mengejarnya dan runtuh lapis demi lapis sampai hampir hilang seluruhnya. Wang Lin merasa lega dan menemukan bahwa pakaiannya basah oleh keringat. Angin sepoi-sepoi langsung membuatnya merasa kedinginan. Di hadapannya, jarum merah sudah setengah transparan dan perlahan menghilang.
Namun, saat dia akan benar-benar menghilang, dia berhenti menghilang, berbalik, dan terbang ke kejauhan. Tidak mati. Mata Wang Lin dipenuhi teror dan dia menyerang tanpa berpikir. Tangannya mengulurkan tangan dan dia memuntahkan energi asal yang membentuk penjara yang menjebak jarum merah. Jarum merah mengeluarkan peluit tajam seolah ingin bergegas keluar. Itu terus menabrak penjara, dan setiap benturan akan membuat wajah Wang Lin sedikit lebih pucat. Matanya menjadi dingin dan energi spiritual celestialnya diaktifkan untuk memperkuat penjara. Dia perlahan menariknya ke arahnya saat dia menatap jarum merah, dan matanya dipenuhi dengan tekad. Segel. Dengan teriakan, penjara dengan cepat menyusut sampai dililitkan di sekitar jarum. Wang Lin meraih jarum dan mendarat di tanah. Jika bukan karena jarum merah kehilangan hampir semua kekuatannya, tidak mungkin Wang Lin menyegelnya. Namun, saat ini jarumnya paling lemah dan Wang Lin telah menggunakan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya untuk menyegelnya. Meski begitu, segelnya masih tidak stabil. Jarum merah itu sepertinya bisa keluar kapan saja. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat suram. Leluhur darah belum mati, meskipun dia tidak mati, dia pasti sangat lemah. Kalau tidak, jarum ini tidak akan melemah begitu banyak. Setelah leluhur darah pulih, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencoba membunuhku. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap jarum merah. Jarum ini hampir transparan dan mengeluarkan aura kematian. Jarum ini pasti dipanggil oleh Blood Ancestor untuk kembali. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Saya harus mengambil risiko. Wang Lin mengatupkan giginya dan melempar jarum merah. Jarum terbang menjauh dengan Wang Lin mengikuti dari belakang sementara dia menyesuaikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Segelnya ada di jarum merah, yang membuatnya sangat mudah untuk dipaku. Satu orang dan satu jarum dengan cepat bergerak melintasi Thunder Celestial Realm. Seringkali mereka akan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Tetesan kecil darah yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan di Thunder Celestial Realm. Ada kilatan cahaya biru yang keluar dari tetesan darah ini, membuatnya terlihat sangat indah. Setiap tetes darah mengandung jejak jiwa asal leluhur darah dan sejumlah besar energi asal. Ketika ruang penyimpanan runtuh, dia menggunakan 3 pil jiwa darah dan mantra rahasia keluarga Yao untuk bertahan hidup. Ketika dia datang ke sistem bintang Alheaven, leluhur darah terlalu percaya diri dan tidak mengambil pil jiwa darah sebelumnya. Jika dia melakukannya, dia akan muncul di planet darah di sistem bintang aliansi. Tetesan darah ini tidak sepenuhnya diam di dalam kehampaan tetapi menyatu. Setelah semuanya menyatu, dia akan bangun. Proses ini perlahan berlanjut. 3 bulan kemudian, tetesan darah yang awalnya menyebar telah berkumpul bersama. Beberapa dari mereka bahkan telah bergabung bersama. Jiwa asal leluhur darah secara bertahap terbangun. Begitu dia terbangun, tingkat pemulihannya akan meningkat beberapa kali lipat. Suatu hari ini, hampir 60% dari tetesan darah telah menyatu. Jiwa asal leluhur darah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, tepat pada saat ini, seberkas guntur datang dari kejauhan. Sinar guntur ini adalah binatang guntur dengan rantai di lehernya. Ada banyak jimat kertas di sekujur tubuhnya, jadi terlihat berantakan. Seseorang bahkan berhasil membuat lubang kecil melalui tanduk peraknya dan memasukkan lingkaran besi ke dalamnya. Mata binatang itu menunjukkan tatapan yang menyedihkan. Sulit membayangkan bagaimana mereka berhasil melewati semua ini. Penampilanmu akhirnya cocok dengan prestise seorang tua ini. Seperti inilah rupa binatang petir yang sebenarnya. Anda harus tahu bahwa Thunder Beast bertanduk emas itu hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat Anda. Anda adalah binatang petir paling unik di luar sana. Percayalah pada lelaki tua ini, ya, kamu ditakdirkan dengan lelaki tua ini. Di punggung Thunder Beast duduk seorang lelaki tua. Dia memegang rantai yang diikatkan di sekitar leher binatang guntur seperti itu adalah seekor kuda. Di belakangnya ada sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya seperti meteor. Di dalam setiap sinar guntur ada binatang guntur, dan mata mereka semua mengungkapkan ketakutan. Orang tua ini kadang-kadang mengangkat tangannya untuk mengacaukan lingkaran besi di tanduk perak binatang guntur dan kemudian akan menunjukkan ekspresi kekaguman. Orang tua ini memiliki begitu banyak takdir denganmu sehingga aku hampir tidak ingin mengembalikanmu ke anak kecil. Tubuh Thunder Beast bergetar. Saat ini orang tua itu sangat ketakutan. Secara khusus, kata takdir seperti mimpi buruk. Itu tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana lelaki tua itu terus bergumam tentang mereka ditakdirkan sambil menempatkan hal-hal aneh di tubuhnya. Namun, meskipun tidak puas dengan banyak hal ini, lingkaran besi itu terasa sangat menyenangkan untuk dilihat. Ya, ini tempatnya. Hehe, bahkan kultivator pembersih nirvana yang kuat bisa berakhir seperti ini, takdirnya. Orang tua itu memandangi tetesan darah yang terkumpul dan matanya berbinar. Bab 763 Kesempatan. Mantra yang menggabungkan jiwa asal dengan darah ini milik keluarga Yao tua. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh keturunan langsung, dan hari ini aku tertangkap olehku.
Orang tua itu mengusap dagunya dan matanya menjadi lebih cerah dan menyapu tetesan darah. Dia benar-benar layak untuk seseorang yang ditakdirkan dengan orang tuanya untuk datang dengan metode yang tidak terduga untuk menghadapi seorang kultivator pembersih nirvana. Saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aku harus membantunya. Orang tua itu menjilat bibirnya dan tangannya mengulurkan tangan. Semua tetesan darah disita olehnya tanpa ada perlawanan. Dengan sejumput, semua tetes darah langsung menyatu. Jiwa asal leluhur darah langsung menyatu dan terbangun. Terima kasih banyak, senior. Keluarga Yaoku akan berterima kasih. Suara Blood Ancestor datang dari dalam darah. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di dalam suaranya. Dia sangat kaku. Orang tua itu mengacaukan lingkaran besi di tanduk perak binatang petir saat dia berkata, "Jangan berpura-pura. Anda jelas dipenuhi rasa takut di hati Anda. Kamu khawatir lelaki tua ini memiliki niat buruk dan akan langsung memurnikanmu menjadi pil bahkan untuk mengeluarkan keluarga Yao. Biarpun tuan keluarga Yao, Dewa Darah, datang, apa menurutmu lelaki tua ini akan takut?" Petik 2. Leluhur darah merenung sedikit dan kemudian mengirimkan pesan. Tidak peduli apa, saya harus berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Orang tua itu berkata, orang tua ini sangat berakal. Soalnya, saya membantu Anda mengurangi waktu fusi Anda. Saya tidak tahu bahwa mantra darah jiwa asal keluarga Yao Anda tidak memungkinkan tubuh Anda menyatu kembali secara paksa. Tampaknya ketika saya menyatukan tubuh Anda dengan paksa, tingkat kultivasi Anda turun beberapa alam, jadi Anda sekarang berada di tahap akhir Nirvana Skrier. Karena saya tidak tahu semua ini sebelumnya, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Petik 2. Leluhur darah diam-diam merenungkan dan dengan paksa menekan murka di jiwa asalnya. Akal ilahinya mengirimkan pesan yang tenang. Tidak ada yang merugikan. Karena senior tidak tahu, maka ini adalah takdirku. Jika senior tidak punya apa-apa lagi, tolong lepaskan mantramu dan biarkan aku pergi. Petik 2. Orang tua itu terkekeh saat matanya berbinar dan dia berkata, anak kecil dari keluarga Yao, kamu sudah ditakdirkan denganku. Binatang petir di bawahnya gemetar dan memandang leluhur darah dengan sedikit simpati. Namun, terlebih lagi, sangat senang ada orang lain yang menderita karenanya. Leluhur darah diam-diam merenung. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membayar saya? Kalau begitu kamu bisa membalasnya sekarang. Orang tua itu mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan jiwa asal leluhur darah dari genangan darah. Dia kemudian tiba-tiba merobek setengah dari jiwa asal dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya menarik setengah dari genangan darah juga. Setengah jiwa asal dan setengah tubuh darah sudah cukup untuk membayar rahmat orang tua ini. Orang tua itu tersenyum saat dia mendorong sisa dari jiwa asal kembali ke genangan darah yang tersisa dan menghembuskan nafas. Kolam mulai mendidih dan segera runtuh, berubah menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur darah bahkan tidak bisa mengirimkan satu perasaan ilahi sebelum dia kembali tidur. Meskipun masalah besar lelaki tua ini pasti akan berhasil, dengan setengah dari jiwa dan tubuh asal anggota keluarga Yao ini, itu akan meningkatkan peluangku. Sekarang bukankah itu selalu bagus? Orang tua itu tersenyum nakal. Dia bahkan tidak melihat tetesan darah dan terbang jauh dengan Thunder Beast. Dalam kehampaan, ekspresi Wang Lin suram saat dia mengikuti dari belakang jarum merah. Jarum merah tiba-tiba bersinar terang dan memancarkan aura yang kuat. Itu kemudian menembus segel Wang Lin. Perubahan ini menyebabkan mata Wang Lin menyempit. Namun, jarum merah itu tiba-tiba meredup lagi dan menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Kemudian langsung menuju ke kehampaan di depan. Wang Lin mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sebelum mengikuti setelahnya. Aku harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh leluhur darah untuk mencegah masalah di masa depan. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengejar jarum merah itu. Waktu perlahan berlalu. Di dalam kehampaan, Wang Lin telah melupakan tentang berlalunya waktu dan telah melupakan rasa sakit yang membara, yang tidak lagi kuat dan semakin lemah. Dia telah melupakan semua ini. Satu-satunya hal yang tersisa adalah jarum merah yang hampir roboh di hadapannya. Jarum merah secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Wang Lin hampir tidak bisa mengikuti. Namun, pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Matanya menjadi dingin dan dia melihat ke depan. Ada 10 bola darah dengan ukuran berbeda yang berdekatan satu sama lain seolah-olah akan menyatu. Jarum merah menyerbu ke salah satu bola darah. Aura darah tiba-tiba memenuhi area itu saat bola darah yang dimasukkan jarum merah mulai bergerak dan melahap bola darah lainnya. Leluhur darah. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan batu gunung tanpa ragu-ragu sebelum mengeluarkan jiwanya dan menekannya ke arah darah. Jiwa gunung melonjak dan ambruk di depan bola darah, membawa kekuatan kuat yang menyebabkan bola darah bergetar. Namun, jiwa gunung tidak cukup kuat dan bola darah berkumpul dengan cepat. Setelah melemparkan jiwa gunung, Wang Lin mundur selangkah, mengeluarkan pedang surgawi, dan dengan cepat mengayunkannya ke bawah.
Potongan surgawi ditembakkan seperti kilat dan dua bola darah yang awalnya menyatu langsung dipisahkan oleh potongan surgawi. Wang Lin tidak berhenti. Guntur kuat di dalam jiwa asalnya melonjak, membentuk petir kuat yang melesat ke arah bola darah. Di bawah serangan yang kuat, bola darah bergetar hebat. Jiwa asal leluhur darah di dalam bola darah berjuang untuk bangun. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kekuatan guntur melonjak keluar dari jiwa asalnya seperti orang gila. Saat ini dia menggunakan guntur di dalam tubuhnya tanpa cadangan pada bola darah itu. Di saat yang sama, dia mengangkat pedang surgawi dan mengayunkannya lagi. Bola darah meledak dengan keras. Erangan sengsara sepertinya datang dari kehampaan dan sisa bola darah mulai berkumpul seperti orang gila. Jiwa asal Blood Ancestor akan segera bangkit. Mata Wang Lin dipenuhi darah. Dia merasa jika bola darah itu berkumpul, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuh leluhur darah lagi. Tangan kanannya menunjuk ke darah dan dia berteriak, "Berhenti!" Mantra berhenti langsung muncul, tetapi jiwa asal leluhur darah di dalam darah terlalu kuat. Wang Lin tidak dapat menghentikan leluhur darah karena tingkat kultivasinya yang rendah. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak seperti orang gila, menyebabkan rasa sakit yang tajam dari meridiannya. Jiwa asalnya juga masih terluka, karena dia tidak punya waktu untuk pulih dalam perjalanan ke sini. Sekarang, di bawah tekanan ini, dia batuk darah dan berteriak dengan ganas, "Berhenti untukku!" Bola darah yang berkumpul hanya berhenti sejenak di bawah mantra Wang Lin. Saat ini, cambuk karma muncul dan tanpa ampun mencambuk bola darah. Pada saat yang sama, untaian terakhir energi pedang Ling Tianhou di dalam tubuh Wang Lin bergegas keluar menuju bola darah. Cambuk karma, energi pedang Ling Tianhou, dan petir yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa asal Wang Lin sepertinya menyatu menjadi satu. Mereka bergegas ke bola darah yang memadat tepat sebelum jiwa asal leluhur darah terbangun. Jatuh. Pada saat ini, bola darah yang terkondensasi runtuh menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya dan leluhur darah mengeluarkan raungan tidak mau. Darah terbelah menjadi dua bagian. Seseorang membawa jiwa asal leluhur darah dan melarikan diri. Bagian kedua berbalik dan bergegas menuju Wang Lin. Tetesan darah yang mengalir deras menuju Wang Lin tiba-tiba mengelilinginya dan masuk ke tubuhnya melalui pori-porinya. Rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuh, menyebabkan Wang Lin batuk seteguk darah. Dampak yang kuat menyebabkan dia terlempar ke dalam kehampaan dan menghilang. Pedang surgawi dikendalikan oleh Suli Guo. Dia mengambil jiwa gunung dan mengejar Wang Lin. Meskipun Suli Guo memberontak, saat ini, dia panik. Alih-alih terbang menuju kebebasan, dia mengikuti Wang Lin langsung ke dalam kehampaan. Wang Lin mengalami koma. Tetesan darah yang mengalir ke tubuhnya dipenuhi dengan energi asal yang kuat. Energi asal ini dibudidayakan oleh leluhur darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat berharga. Namun, energi asal ini seperti pedang kematian di dalam tubuh Wang Lin. Tapi ada yang namanya keberuntungan di dunia. Ketika lelaki tua itu meminta Wang Lin untuk binatang petir, dia secara tidak sengaja telah meniupkan terlalu banyak energi ke dalam dirinya. Energi ini akan meledak saat pembakaran menghilang dari tubuh Wang Lin. Tidak diketahui apakah Wang Lin bisa selamat dari ini, tapi dia kemungkinan besar tidak akan tahan dan jiwa asalnya akan runtuh bersama tubuhnya. Namun, leluhur darah terluka parah sekarang. Untuk melarikan diri dan terlebih lagi untuk membunuh Wang Lin, dia telah menggunakan setengah dari darah tubuhnya untuk menyerbu Wang Lin. Niatnya adalah untuk membunuh, tetapi dia secara tidak sengaja telah memberi Wang Lin kesempatan yang begitu besar sehingga hanya berada di urutan kedua setelah melihat arah langkah ketiga. Tubuh Wang Lin menabrak fragmen yang tidak terhubung dengan rantai guntur dan hanya mengambang di kehampaan. Tidak semua fragmen di Thunder Celestial Realm saling berhubungan. Ada pecahan kecil yang melayang di kehampaan. Tubuh Wang Lin terkubur jauh ke dalam bumi sebelum dia berhenti. Dia benar-benar tidak sadarkan diri, tetapi tubuhnya berubah dengan cepat. Tubuhnya dipenuhi dengan sejumlah besar energi asal yang berasal dari tetesan darah. Bahkan jiwa asalnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah dikelilingi oleh energi asal yang begitu kaya, ia mulai menyerap energi asal. Kultivasinya berkembang pesat menuju tahap ilusi yin. Seharusnya tidak ada awan di atas pecahan kecil ini, tetapi pada saat ini, awan mulai muncul. Awan ini persis sama dengan yang muncul di tanah roh iblis ketika Wang Lin memutuskan untuk menentang surga. Adapun leluhur darah, jiwa asalnya telah terbangun karena bola darah telah bergabung. Namun, tubuhnya belum terbentuk, jadi dia berwarna merah tua. Dia tidak pernah merasa begitu lemah sejak dia mulai berkultivasi. Kelemahan semacam ini membuatnya merasa sangat dingin. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai puncaknya. Dia tidak pernah begitu membenci seseorang. Wang Lin adalah yang pertama. Bab 764 Kesempatan. Runtuhnya ruang penyimpanan membuatnya harus menggunakan mantra fusi darah asal. Kemudian dia menganggap dirinya tidak beruntung telah bertemu dengan lelaki tua yang mengambil setengah dari jiwa asalnya bersama dengan setengah energi asal yang telah dia habiskan bertahun-tahun untuk berkultivasi.
Hal ini menyebabkan tingkat kultivasinya menurun drastis, tapi itu akan baik-baik saja jika bukan karena serangan terakhir lelaki tua itu yang menyebabkan dia kembali ke keadaan tertidur di mana dia harus menunggu tetesan darah berkumpul sekali lagi. Selain itu, serangan lelaki tua itu mengandung kekuatan kuat yang bertindak seperti penjara. Tepat ketika peleburannya mencapai momen kritis dan dia akan bangun lagi, Wang Lin muncul. Leluhur darah telah bertemu dengan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, jadi pada akhirnya dia hanya bisa melarikan diri. Pada saat ini, dia sangat lemah dan jiwa asalnya dipenuhi dengan rasa amarah yang mengerikan. Wang Lin, kamu dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Leluhur darah mengeluarkan raungan gila dan menyerbu ke dalam kehampaan. Dia telah kehilangan semua alasannya. Jika ada orang lain yang telah melalui semua ini, mereka juga akan kehilangan akal sehatnya. Secara khusus, batasan yang ditinggalkan oleh lelaki tua misterius itu juga membuatnya gila. Dia segera berbalik dan mengejar di mana Wang Lin menghilang. Aku lebih suka tidak menyembuhkan lukaku dan malah membunuhmu. Fragmen tempat Wang Lin perlahan melayang melalui kekosongan. Mata Wang Lin tertutup dan pedang surgawi berputar di sekelilingnya. Su Liguo melayang di sampingnya dengan wajah pahit dan bergumam, seharusnya aku pergi, tapi aku tidak bisa meninggalkan iblis ini di sini. Sayangnya, aku, Su Liguo, adalah orang yang setia dan pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti meninggalkan tuanku, aku tidak lari kali ini, jadi iblis itu akan lebih menghargaiku dan memberiku lebih banyak keuntungan di masa depan, hehe, Granda Su pintar. Petik 2. Mata Su Liguo berbalik dan dia membuat keputusan. Selain itu, iblis ini hanyalah avatar, tubuh aslinya, berpikir tentang tubuh asli Wang Lin, dia menggigil. Jika hanya ada satu orang yang dia takuti dari hatinya, itu adalah tubuh asli Wang Lin. Dalam sistem bintang aliansi, ada planet terbengkalai yang mengeluarkan guntur. Jauh di dalam planet ada gua yang terbentuk secara alami yang dipenuhi dengan guntur, dan ada seseorang yang duduk bersila di dalamnya. Rambut merahnya seperti darah dan tubuhnya mengeluarkan aura dingin. Ada 4 bintang yang perlahan berputar di antara alisnya. Saat dia berkultivasi, untaian energi spiritual datang dari segala arah dan memasuki tubuhnya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Di dalam tatapannya yang tenang ada jejak niat membunuh yang menakutkan. Leluhur darah. Anda memaksa avatar saya menjadi koma. Bagaimana saya bisa membiarkan masalah ini pergi? Dia adalah tubuh asli Wang Lin. Tubuh asli mengepalkan tinjunya dan perlahan berdiri. Setelah diam-diam merenung untuk waktu yang lama, dia bergegas keluar. Ada serangkaian suara gemuruh saat lapisan bumi di atasnya hancur. Sebuah ledakan keras bergema saat tubuh aslinya keluar dari bawah tanah di sisi timur planet. Debu dalam jumlah besar berserakan di mana-mana. Setelah dia menyerang, dia tidak berhenti. Dia bergegas keluar angkasa. Begitu dia memasuki ruang angkasa, dia merentangkan lengannya dan suara yang tajam dan berderak terus-menerus keluar dari tubuhnya. Suara-suara ini menjadi semakin sering dan intens. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan raungan menggelegar yang teredam terus keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya berangsur-angsur berubah. Kakinya menebal dan perlahan-lahan menjulur, dan bahkan lengannya melakukan hal yang sama. Seluruh tubuhnya perlahan tumbuh seolah-olah dia sedang menggembung seperti balon. Saat ini, tubuhnya membesar seperti orang gila. Selama proses ini, suara yang lebih berat keluar dari tubuhnya seperti auman dari zaman kuno. Tidak ada rasa sakit di wajahnya. Hanya ada ketenangan dan amarah di matanya. Tubuhnya semakin membesar. Setengah dupa waktu kemudian, raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki muncul. Tubuhnya mengeluarkan aura buas dan kulitnya dipenuhi dengan rune kasar dan halus. Cahaya rune memberinya rasa keagungan yang tak terbayangkan. Raungan rendah keluar dari mulutnya. Raungan ini sepertinya datang dari zaman kuno dan dipenuhi dengan aura yang merendahkan dunia. Segala sesuatu dalam jangkauan deru tampaknya mendapatkan kembali ingatan mereka tentang zaman kuno dan semuanya mundur. Bahkan binatang buas di planet terdekat semuanya segera berbaring di tanah dan mulai gemetar setelah mendengar raungan ini. Ini adalah getaran yang datang dari jiwa mereka. Dewa kuno adalah dewa angkasa. Selama zaman ketika para dewa kuno berkeliaran, semua makhluk hidup harus menghormati mereka. Pada saat ini, bertahun-tahun setelah dewa-dewa kuno menghilang, raungan ini sepertinya menyatakan bahwa dewa-dewa kuno telah muncul kembali. Hanya pada saat inilah Wang Lin memiliki keagungan dewa kuno. Dia adalah dewa kuno. Dari bintang 4 dan seterusnya, tubuh dewa kuno akan tumbuh seperti orang gila. Sebelumnya, Wang Lin telah menekan ini, tetapi pada saat ini, dia berhenti menekannya dan membiarkan tubuh dewa kunonya muncul untuk pertama kalinya. Hanya dengan menunjukkan tubuh dewa purba, ia bisa disebut dewa kuno sejati dan memiliki kekuatan dewa kuno. Leluhur darah, kamu menyebabkan avatarku menjadi koma, jadi aku akan menghancurkan planet darahmu. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Ketika dia melangkah, seakan-akan seluruh sistem bintang bergetar. Dia berjalan melalui ruang seolah-olah dia di tanah dan bergegas pergi ke kejauhan.
Saat dia berjalan, dia mengangkat tangan kanannya yang besar dan menunjuk ke titik di antara alisnya. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul di ujung jari untuk membentuk jejak yang dipenuhi dengan aura kuno. Jejak ini mendarat di antara alisnya dan membuat keempat bintang menghilang. Jejak ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh para pembudidaya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno, dan itu menyembunyikan identitas dewa kuno. Kecuali seorang kultivator yang sangat kuat muncul, tidak mungkin orang lain melihat identitasnya. Karena sistem bintang aliansi memiliki klan iblis raksasa, tidak ada yang akan berpikir bahwa tubuhku setinggi 1000 kaki adalah dewa kuno. Matanya menjadi dingin. Dibandingkan dengan dewa kuno dewasa, tubuhnya tidak signifikan dan lemah, jadi tidak ada yang akan mengira adalah dewa kuno jika mereka melihatnya. Dia tidak memiliki ekspresi saat dia menerobos planet darah. Di masa lalu, dia melihat peta bintang yang diberikan oleh Alsir, jadi dia secara alami tahu di mana planet darah itu berada. Saat dia bergerak melalui ruang angkasa, matanya menyipit. Dia melihat beberapa batu pecah dengan berbagai ukuran mengambang di angkasa. Batu-batu ini biasa ditemukan di luar angkasa. Saat dia melangkah maju, dia tidak berhenti dan meraih batu selebar 100 kaki. Saat dia mengeluarkan raungan, batu itu tertarik oleh kekuatan yang diciptakan oleh energi spiritual dan dia terus bergerak maju. Setelah dia pergi, dua pembudidaya keluar dari sepotong batu yang sedikit lebih kecil. Keduanya gemetar ketakutan saat mereka menatap tercengang ke tubuh asli Wang Lin yang menghilang ke kejauhan. Ini, apa ini? Mereka berdua saling memandang. Kulit kepala mereka kesemutan saat mereka dengan cepat kabur dari tempat ini. Sepanjang jalan, setiap kali Wang Lin menemukan batu-batu ini, dia akan memilih yang berukuran 100 kaki. Dia akan menangkap mereka dan menggunakan energi spiritual untuk menyeret mereka. Ini adalah senjatanya. Dalam ingatannya, dewa kuno tahap awal tidak memiliki banyak mantra dan suka menggunakannya sebagai senjata. Sepertinya hal-hal ini mudah digunakan, dan semakin banyak yang dimilikinya, semakin baik. Wang Lin menuju planet darah dengan jejak batu yang tampak seperti sungai yang mengikutinya. Dia membawa serta niat membunuh yang suram saat dia semakin dekat. Membunuh. Bab 765 Planet Darah. Planet darah adalah planet yang dipenuhi dengan cahaya berwarna darah. Itu tidak terletak di dalam lingkungan pengaruh planet Tian Yun dan agak jauh darinya. Sebenarnya, tidak ada pembudidaya yang kuat yang memiliki kekuatan untuk menggunakan seluruh planet budidaya karena gua mereka akan memilih untuk terlalu dekat satu sama lain. Bahkan mereka yang merupakan teman baik pun sama. Bagaimanapun, mereka tidak bisa melepaskan kewaspadaan mereka terhadap orang lain. Monster tua yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun ini sangat menyadari hal ini. Demikian pula, seorang kultivator yang cukup kuat untuk menggunakan seluruh planet karena gua mereka secara alami tidak membutuhkan perlindungan planet Tian Yun. Jadi, wajar jika mereka memilih tempat terpencil untuk gua mereka. Bagian terpenting dalam memilih lokasi gua mereka adalah berada di luar jangkauan indera ketuhanan orang lain. Jika tidak, setiap gerakan Anda akan terasa. Leluhur darah adalah seorang kultivator dengan rahasia, jadi dia bahkan lebih berhati-hati saat memilih guanya. Pada peta yang diberikan Alsir kepada Wang Lin, planet darah sangat jauh tanpa ada planet yang menampung pembudidaya yang kuat di dekatnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa tubuh asli Wang Lin menyerangnya. Tubuh asli Wang Lin menuju planet darah dengan ekspresi dingin dan sungai batu di belakangnya. Ruang terlalu besar. Tubuh asli Wang Lin tampak begitu tidak signifikan dibandingkan. Sepanjang jalan, dia tidak berhenti sama sekali. Dia menyerang tanpa henti menuju planet darah dengan niat membunuh yang dingin dan sungai batu. Beberapa bulan berlalu. Ketika dia bertemu dengan pembudidaya lain, semuanya terkejut dan tidak bertindak gegabah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dewa kuno. Bahkan di antara sistem bintang 4, hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka ada, dan bahkan itu pun hanya dari membaca catatan kuno. Terlebih lagi, dewa-dewa kuno yang tercatat seringkali adalah dewa-dewa kuno dewasa dengan 6 bintang atau lebih. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari planet budidaya, ciri unik para dewa kuno. Aura dewa kuno dewa bintang 4 tidak jelas. Di antara para pembudidaya, kecuali mereka secara pribadi telah melihat dewa-dewa kuno, tidak mungkin untuk menghubungkannya dengan dewa-dewa kuno yang telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inilah salah satu alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengungkapkan bentuk asli tubuh aslinya. Berbagai alasan ini hanyalah tujuan sampingan. Alasan sebenarnya datang dari kepribadian Wang Lin yang menjijikkan. Avatar itu terluka parah dan dipaksa koma. Bahkan koneksi tak terputus antara tubuh asli dan avatarnya sangat lemah saat ini, dan rasanya bisa putus kapan saja. Setelah koneksi terputus, itu berarti avatarnya sudah mati. Niat membunuh yang kuat memenuhi hatinya. Avatar telah dibudidayakan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sebenarnya, tidak ada badan primer atau sekunder baginya. Tubuh aslinya adalah dia dan avatarnya adalah dia juga. Jika avatarnya mati, itu artinya dia terbunuh sekali.
Jika tubuh aslinya memilih untuk bersembunyi dan menunggu sampai tingkat kultivasinya lebih tinggi untuk muncul kembali, maka dia bukan lagi Wang Lin. Ada kalanya dia harus melakukan sesuatu bahkan ketika konsekuensinya tidak menguntungkan. Kesempatan untuk ditemukan sebagai dewa kuno sangatlah rendah, tapi bahkan jika aku ketahuan, terus kenapa? Matanya menjadi lebih dingin dan dia bergerak lebih cepat. Meskipun Wang Lin tidak bisa menggunakan banyak mantra yang dia warisi dari ingatan dewa kuno, ada banyak mantra penyelamat hidup yang sekarang bisa dia gunakan karena dia hampir menjadi dewa kuno bintang 4. Mantra paling efektif di antara mereka adalah mantra yang digunakan dewa kuno untuk melindungi anak mereka, transformasi roh. Untuk memasuki planet bukan untuk menyerap energi spiritual tetapi untuk mengelilingi diri sendiri dalam energi spiritual dan memasuki keadaan tidak aktif. Kecuali jika seseorang bertemu dewa kuno lainnya, tidak ada orang lain yang dapat mendeteksinya. Ini adalah mantra dari dewa kuno. Itu jauh lebih tinggi dari mantra yang digunakan pembudidaya. Satu-satunya hal yang perlu aku khawatirkan adalah Tasen. Namun, dengan tubuh dewa kuno bintang 8, dia akan dikenali oleh para pembudidaya yang kuat itu segera setelah dia muncul. Bahkan jika dia menyebabkan kekacauan di sistem bintang aliansi, apa hubungannya denganku? Aku, Wang Lin, bukanlah orang suci. Matanya menjadi lebih dingin. Ada banyak budak darah di planet darah. Orang-orang ini dikendalikan oleh leluhur darah dan memiliki merek leluhur darah di jiwa mereka. Jika leluhur darah hidup, mereka hidup, dan jika leluhur darah mati, mereka mati. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang diculiknya secara paksa dari planet terdekat. Dia merampas kebebasan mereka dan memaksa mereka bekerja untuknya. Dia juga mengumpulkan pemuda berbakat yang dia beri makan pil darah dan mempersiapkan mereka untuk menjadi penjaga darah yang melindungi planet darah. Leluhur darah adalah orang yang sangat dingin. Hanya kepada putrinya dia akan menunjukkan tanda kebaikan yang langka. Dapat dikatakan bahwa selain leluhur darah dan putrinya, semua makhluk hidup lainnya adalah budak mereka. Hidup dan kematian mereka dikendalikan oleh sebuah pikiran. Zixin sedang duduk di atas altar di luar paviliun darah dengan wajah cemas. Dia sesekali harus melihat kembali ke paviliun darah. Tempat itu adalah area terlarang. Bahkan dia tidak diizinkan masuk. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya darah datang dari kejauhan dan dengan cepat mendekat. 4 tetua muncul di hadapan Zixin. 4 dari mereka semua mengeluarkan energi asal. Jelas mereka semua adalah pembudidaya kuat yang telah mencapai langkah kedua. Salah satu pria tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Nyonya, sekelompok budak darah lainnya meninggal." Zixin menggigit bibir bawahnya dan merenung dalam diam. Selama beberapa bulan terakhir, sejumlah besar Blood Slave dan Blood Guard secara misterius meledak dan mati. Sampai hari ini, lebih dari 70% telah meninggal. Masalah ini membuat Zixin kesusahan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sesuatu telah terjadi pada leluhur darah. Salah satu orang tua mengangkat kepalanya saat dia menatap Zixin dan perlahan bertanya, "Nyonya, kemana tepatnya Lord Blood Ancestor pergi?" Mata Zixin menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, "Kurang ajar. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan?" Ini membuat Zixin semakin cemas. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sesuatu seperti ini, tetapi pada saat ini, bahkan Zixin bertanya-tanya apakah leluhur darah itu sedang sekarat. Orang tua itu mencibir saat dia berbalik dan pergi. Suasana hatinya sangat buruk, tapi ada sedikit kelegaan. Tubuhnya juga berisi jejak leluhur darah, tapi saat ini itu tidak penting. Sejak aku dicap secara paksa oleh leluhur darah 6.000 tahun yang lalu, aku bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah dari planet darah tanpa perintah leluhur darah. Sekarang leluhur darah jelas mengalami kemalangan. Orang tua ini, jika aku akan mati, aku lebih baik mati di kampung halamanku daripada di sini. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kesedihan dan dia langsung menuju ruang angkasa. Ketiga tetua itu semua menatap ke langit dan menyaksikan rekan mereka menghilang ke langit. Setelah merenung diam-diam, mereka bertiga saling memandang. Mereka tidak lagi berbicara dan terbang ke langit. Mata Zixin menjadi dingin saat dia berdiri dan berteriak, "Kalian punya nyali. Apakah kalian semua tidak takut leluhur darah akan kembali?" Namun, sebelum dia selesai berbicara, salah satu pria tua itu menundukkan kepalanya. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Berisik. Anda hanya salah satu mainan Blood Ancestor. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah nyonya? Saya dan para pembudidaya lainnya memberi Anda rasa hormat karena leluhur darah. Tanpa dia, berapa harga dirimu? Saya telah berada di planet darah selama hampir 10.000 tahun dan telah melihat setidaknya selusin gadis seperti Anda." Petik 2. Setelah meninggalkan garis ini, orang ini menghilang ke langit. Tubuh Zixin gemetar dan dia mulai merenung. Ketika 4 lelaki tua berjubah merah terbang ke langit, sisa darah budak yang belum mati semuanya mendongak dan berjuang. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tetapi setelah itu, hampir semua budak darah terbang. Zixin melihat semua ini dan menunjukkan tatapan yang tegas.
Dia muncul di depan paviliun darah dan mengingat segel yang digunakan leluhur darah untuk membukanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat langsung menutupi seluruh planet darah. Zixin terkejut dan mendongak, tapi apa yang dilihatnya membuat wajahnya pucat. Ini, apa ini? Di luar angkasa, empat tetua berjubah merah pertama semuanya saling memandang. Mereka tidak perlu berbicara dan mengetahui keputusan orang lain. Mereka menggenggam tangan satu sama lain dan akan berpisah ketika mereka tiba-tiba melihat ke kejauhan. Sebuah sungai yang terbuat dari batu mengalir melalui angkasa menuju planet darah. Ada raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki berdiri di atas sungai yang panjang. Matanya dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mata keempat pria tua berjubah merah itu menyipit dan mereka dengan cepat saling memandang. Mereka segera terbang ke empat arah berbeda sama sekali mengabaikan raksasa yang datang itu. Leluhur darah, bahkan kamu bisa mengalami hari seperti ini. Kata-kata yang sama muncul pada waktu yang hampir bersamaan dalam pikiran keempat lelaki tua itu. Di belakang keempat lelaki tua itu ada sejumlah besar budak darah. Ketika mereka memasuki ruang angkasa, mereka dikejutkan oleh raksasa itu, tetapi mereka semua dengan cepat pergi. Tak satu pun dari mereka tinggal untuk mempertahankan planet darah dan mereka semua mengungkapkan cibiran. Beberapa bahkan tidak melarikan diri terlalu jauh tetapi tetap di dekat planet darah. Mereka ingin menyaksikan sendiri kematian planet darah. Dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia segera bisa menyadari apa yang terjadi dengan budak darah itu. Dia tidak menghentikan mereka tetapi dengan cepat menyerang planet darah dengan sejumlah besar batu. Ketika dia sangat dekat dengan planet darah, dia naik di atas sungai batu. Masing-masing tangannya meraih batu besar 100 kaki dan dia melemparkannya ke planet darah. Gemuruh keras bergema saat dua batu menabrak planet darah seperti dua meteor. Saat batu-batu itu mendekati planet, layar cahaya darah muncul dan menyebabkan kedua batu itu pecah. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia melambaikan tangannya dan tanpa jeda melemparkan batu demi batu ke planet darah. Pada akhirnya, Wang Lin mengulurkan lengannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk menarik seluruh sungai batu menuju planet darah. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur. Meskipun layar cahaya darah kuat, tanpa kendali leluhur darah, itu terbatas. Menghadapi kekuatan dewa kuno masa muda Wang Lin, layar cahaya darah runtuh setelah setengah dupa waktu. Sejumlah besar batu jatuh di planet darah. Setiap kali seseorang mendarat, seluruh planet akan bergetar dan gelombang kejut melingkar yang terlihat oleh mata akan segera muncul dan menyebar ke segala arah. Wajah Zixin pucat. Guncangan tanah dan kekuatan penghancur menyebabkan pikirannya bergetar. Dia melihat batu besar itu turun dari langit, dan masing-masing akan menyebabkan bumi bergetar hebat. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan dan mantra macam apa yang bisa melakukan sesuatu seperti ini. Terlalu menakutkan, Zixin mengatupkan giginya dan ketakutan melonjak ke seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia melihat ke paviliun darah di depannya saat tangannya membentuk segel yang meniru leluhur darah. Selama bertahun-tahun dia berada di planet darah, dia diam-diam memperhatikan tanda tangan yang digunakan setiap kali leluhur darah membuka paviliun dan dengan kuat mengingatnya di dalam hatinya. Dia sering diam-diam berlatih, tetapi dia tidak berani menetapkan paviliun darah sebagai tujuannya. Sekarang leluhur darah sedang sekarat, planet darah berantakan, dan kekuatan asing menyerang, dia tidak perlu khawatir lagi. Tangannya bergerak semakin cepat sampai kilatan merah datang dari paviliun darah. Sebuah lorong merah yang samar-samar muncul dan mata Zixin dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap sekali lagi dan bayangan raksasa menutupi dirinya. Zixin terkejut dan tanpa sadar mendongak. Ini menyebabkan dia menjadi sangat terpana. Di langit, raksasa setinggi 1000 kaki datang ke arahnya melalui kehampaan. Tatapan sedingin es mendarat langsung di Zixin. Tubuh Zixin gemetar. Dia bisa melihat bahwa di belakang raksasa itu ada batu-batu besar yang menabrak bumi. Rasa takut yang dalam muncul di dalam hatinya. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat paviliun darah dan menyerbu ke arah lorong tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia melangkah masuk, jeritan tajam dan menyedihkan keluar dari mulutnya. Cahaya merah dari terowongan mendarat di tubuhnya dan tubuhnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat. Asap hijau keluar dari tubuhnya dan bahkan jiwa asalnya runtuh. Dalam pandangan Wang Lin, tubuh wanita itu berubah menjadi asap hijau dan terserap ke dalam bagian berwarna darah. Wang Lin dengan dingin memandangi paviliun darah. Dia mengulurkan tangan dan meraih paviliun darah bersama dengan 100 kaki tanah di sekitarnya. Pada saat ini, batu-batu dari langit terus turun dan seluruh planet darah hancur. Wang Lin memegang paviliun darah di satu tangan dan tangan lainnya membentuk kepalan tangan dan menghantam bumi. Di antara gemuruh keras, planet darah menjadi lebih tidak stabil. Lapisan riak menyebar dan debu beterbangan kemana-mana. Sesaat kemudian, Wang Lin terbang menjauh dari planet darah dan menghilang jauh di kejauhan. Tak satu pun dari budak darah dan penjaga darah mencoba menghentikan semua ini.
Faktanya, kebanyakan dari mereka menggenggam tangan mereka di mana Wang Lin menghilang. Tak lama setelah Wang Lin pergi, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Seolah-olah belenggu tak terlihat telah dilepaskan, dan mereka semua bubar untuk kembali ke rumah mereka yang sudah lama tidak mereka lihat. Bab 766 Harta Karun dimurnikan oleh surga. Penghancuran planet darah tidak memicu gelombang besar di sistem bintang aliansi. Karena fakta bahwa planet darah sangat jauh, tidak ada yang menyadari masalah ini sampai waktu yang lama telah berlalu. Tubuh asli Wang Lin telah pergi dengan paviliun darah. Saat dia terbang melintasi angkasa, tubuhnya perlahan menyusut sampai dia seukuran kultivator normal sekali lagi. Sedangkan untuk paviliun darah, dia menyegelnya dan menelannya. Ketika itu ada di dalam dirinya, itu dikelilingi oleh energi spiritualnya. Paviliun darah ini sangat aneh, jadi Wang Lin memutuskan untuk mempelajarinya dengan cermat. Setelah menemukan planet budidaya peringkat 6, Wang Lin menyelinap masuk. Dia menemukan tempat jauh di dalam planet dan menyembunyikan dirinya sendiri. Koneksi dalam jiwanya dengan avatarnya menjadi lebih stabil. Perlu disebutkan bahwa meskipun perjalanan ini telah menarik perhatian beberapa pembudidaya yang kuat, perjalanan ini tidak terkait dengan dewa-dewa kuno. Bagaimanapun, para dewa kuno telah menghilang terlalu lama. Dalam sistem bintang Al-Heaven, ada fragmen yang perlahan melayang melalui kekosongan alam surgawi petir. Pada saat ini, sejumlah besar awan yang seharusnya tidak muncul dengan cepat mengembun menuju fragmen ini, dan di dalamnya ada gemuruh yang tersembunyi. Tak lama setelah itu, petir keluar dari awan dan mendarat di pecahan itu. Guntur dengan cepat menyebar melalui fragmen, dengan cepat menemukan Wang Lin dalam keadaan koma, dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan turun ke tanah. Hal ini menyebabkan pecahan tersebut bergetar lagi dan sejumlah besar batu berjatuhan dari tepi tebing. Leluhur darah menatap fragmen dari kejauhan. Dia bisa dengan jelas merasakan setengah tubuh darahnya pada pecahan itu, dan energi asal di dalamnya sedang diserap dengan cepat. Perasaan ini membuatnya ingin menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang tetapi secara tidak sengaja membantu orang itu tumbuh. Namun, dia takut untuk pindah. Dia hati-hati melihat awan di atas pecahan itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam diri mereka perlahan-lahan berkembang dan semakin kuat. Ini adalah pembalasan ilahi. Saya tidak berpikir bahwa kultivasi orang ini sebenarnya dapat menyebabkan pembalasan ilahi. Saya berasumsi bahwa kekuatan langit yang pergi ke tanah roh iblis saat itu disebabkan oleh dia juga. Mata Blood Ancestor menjadi dingin. Semakin kuat retribusi ilahi, semakin baik. Jika saya menyerang, saya hanya akan membantunya. Saya hanya akan menunggu di sini dan melihatnya terbunuh oleh pembalasan ilahi. Itu juga akan sangat memuaskan. Leluhur darah mencibir saat dia menatap fragmen dan kebencian memenuhi matanya. Fragmen itu berhenti mengambang karena batasan yang ditempatkan di atasnya dari sejumlah besar awan yang berkumpul. Sejumlah besar awan berkumpul di sini dan guntur lain mendarat di pecahan itu. Fragmen itu bergetar sekali lagi dan ujung-ujungnya semakin hancur. Proses ini berlangsung selama sebulan, dan guntur semakin banyak turun. Ketika leluhur darah melihat ke atas, dia bahkan tidak bisa melihat tepi awan lagi. Dia mundur karena dia tidak ingin memprovokasi kekuatan pembalasan ilahi. Ada kegembiraan bersama dengan kebencian di hatinya saat dia bergumam, lebih banyak lebih baik. Lebih banyak awan akan berkumpul dan membunuh Wang Lin itu. Hanya dengan begitu kebencian orang tua ini bisa dihilangkan. Petik 2. Semakin banyak awan berkumpul. Beberapa hari kemudian, tidak hanya awan di atas fragmen, awan bahkan berada di sekitar fragmen. Fragmen itu tidak lagi terlihat dan yang bisa dilihat hanya awan. Pada saat ini, seolah-olah persiapan untuk retribusi ilahi telah selesai, dan balasan ilahi telah tiba. Petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan dan mendarat di fragmen. Guntur ini tidak hanya datang dari atas tetapi dari semua awan yang mengelilingi fragmen. Raungan yang keras dan menggelegar bergema di seluruh kehampaan. Fragmen itu terus runtuh di bawah guntur dari awan. Guntur bergerak melalui fragmen dan bergegas ke Wang Lin, yang sedang koma. Tubuh Wang Lin akan bergetar setiap kali petir memasuki tubuhnya, dan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke tubuhnya. Su Liguo ketakutan dan hanya bisa bersembunyi di dalam pedang surgawi. Bahkan satu sambaran petir ini berakibat fatal baginya. Pada saat ini, di dalam tubuh Wang Lin, kekuatan lelaki tua itu dan leluhur darah saling meniadakan. Biasanya, proses ini akan memakan waktu lama, tetapi petir yang terus-menerus memasuki tubuhnya dengan cepat mempercepat proses ini. Energi asal di dalam tubuhnya meningkat seperti orang gila. Tidak hanya guntur dari retribusi ilahi tidak merusak tubuhnya, manfaatnya tidak terbayangkan. Namun, dia tidak sadarkan diri. Jika dia bangun, manfaatnya akan lebih besar dengan bimbingannya. Guntur dalam jumlah besar jatuh tanpa henti ke fragmen. Seolah-olah fragmen itu berada di dalam tungku yang dibuat oleh langit dan dimurnikan oleh guntur surgawi.
Pemurnian semacam ini sangat langka di dunia kultivasi saat ini karena tidak banyak bahan yang bisa bertahan dari pemboman yang begitu kuat dari guntur surgawi. Jika ada, maka itu pasti fragmen dari Thunder Celestial Realm. Tanah ini awalnya adalah bagian dari Thunder Celestial Realm, dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dikelilingi oleh guntur surgawi. Meskipun telah runtuh, itu masih bagian dari alam surgawi guntur. Meskipun tepi pecahan itu pecah di bawah guntur surgawi yang tak ada habisnya, bagian tengahnya menjadi lebih kokoh karena guntur bergerak melaluinya. Dapat dikatakan bahwa karena dimurnikan oleh guntur surgawi, itu menjadi semakin seperti harta magis. Kekuatan yang terkandung dalam fragmen ini tidak terbayangkan karena materialnya bukanlah sesuatu yang biasa, itu adalah fragmen dari alam surgawi. Jika itu masalahnya, itu tidak akan terlalu istimewa, tetapi itu bukanlah sesuatu yang disempurnakan oleh para pembudidaya, itu didenda oleh surga. Leluhur darah secara bertahap menyadari ini dan dia menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keserakahan. Tidak banyak harta yang bisa menggoda seseorang di tingkat kultivasinya. Namun, ketika dia menyadari bahwa pecahan ini secara kebetulan berubah menjadi harta ajaib, jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Keuntungan dan kerugian ditentukan oleh takdir. Orang tua ini telah kalah banyak kali ini. Jika fragmen ini dimurnikan oleh langit, kekuatannya akan sangat berbeda. Itu mungkin bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari alam surgawi. Harta ini telah disiapkan untukku. Mata Blood Ancestor mengungkapkan kegembiraan. Guntur terus turun, tetapi pada saat ini, semua guntur tiba-tiba menghilang. Perubahan drastis terjadi di dalam awan dan petir hitam mulai muncul di dalamnya. Guntur hitam ini adalah pembalasan ilahi yang nyata. Ini dengan cepat mengembun dan dibebankan ke fragmen. Pada saat yang sama, Wang Lin, yang berada di kedalaman fragmen, membuka matanya. Bab 767 Ilusi Yin. Guntur hitam membawa kekuatan langit dan mendarat di fragmen. Ada ledakan keras yang menggema di seluruh fragmen dan retakan besar muncul. Di kedalaman celah itu Wang Lin, yang baru saja membuka matanya. Guntur langsung turun dan menabrak Wang Lin dengan kecepatan gila. Bang! Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Guntur menyerbu tubuhnya dan menyapu tubuhnya seperti badai. Namun, itu dengan cepat dipengaruhi oleh darah dan kekuatan dari lelaki tua misterius itu. Ketiga kekuatan tersebut menggunakan tubuh Wang Lin sebagai medan pertempuran. Pertarungan itu menyebabkan raungan keras, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi energi asal dalam jumlah besar yang mengelilinginya. Jiwa asalnya dengan cepat melahap energi asal dan dengan cepat tumbuh. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia telah terbangun. Terutama ketika dia terkena petir ini, dia telah terbangun sepenuhnya. Pembalasan ilahi, Wang Lin menghirup udara dingin. Dia masih ingat pembalasan ilahi dari belakang di tanah roh iblis. Sekarang dia menghadapinya lagi, matanya bersinar terang. Saat dia bangun, dia menyadari kekacauan di dalam tubuhnya. Tanpa pembalasan ilahi, tubuhnya akan meledak lebih dulu. Pembalasan ilahi ini datang pada waktu yang tepat. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia senang dengan kedatangan pembalasan ilahi. Tangan kanannya menekan tanah dan dia melompat ke udara tanpa ragu-ragu. Pedang surgawi di sampingnya segera berteriak, "Guru, guru, bawa saya bersamamu. Saya ingin kembali ke dalam tas pegangan. Tempat ini menakutkan." Saat Wang Lin terbang, dia melambaikan tangan kanannya. Pedang surgawi terbang ke arahnya dan disimpan di dalam tasnya. Gunung surgawi juga disingkirkan. Pada saat dia keluar dari pecahan itu, semua awan di sekitar pecahan itu mulai mendidih. Di bawah gerakan kekerasan ini, retribusi ilahi yang lebih kuat daripada yang berasal dari tanah roh iblis muncul. Di bawah kekuatan langit ini, Wang Lin merasa seperti ada tangan raksasa yang menekannya dari langit. Suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Di saat yang sama, 4 petir hitam berkumpul dari atas, bawah, kanan, dan kiri fragmen dan dengan cepat turun. Mata Wang Lin bersinar cerah. Dia membuka lengannya dan bahkan tidak mencoba doge. Guntur dari atas turun dan mendarat di tubuhnya. Tak lama kemudian, guntur dari sisi kiri dan kanan dengan cepat mendekat. Akhirnya, guntur dari bawah pecahan itu datang. Itu telah menembus fragmen dan juga mendarat di Wang Lin. 4 sinar guntur hitam melonjak seperti orang gila melalui tubuh Wang Lin. Mereka bertabrakan dengan tubuh darah dan kekuatan dari lelaki tua misterius itu sekali lagi. Tabrakan kali ini sangat intens, seolah badai nyata telah pecah di dalam tubuh Wang Lin. Ketiga kekuatan tersebut melepaskan energi asal dalam jumlah besar. Energi asal ini terlalu kuat. Di bawah dampaknya, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi meraung keras. Auranya meningkat seperti orang gila. Saat jiwa asalnya melahap energi asal, itu menyelesaikan proses penting transisi dari puncak tahap akhir Ascendan ke tahap ilusori Yin. Apa yang dimaksud dengan jiwa asal? Jika kultivasi seseorang belum mencapai tahap ilusi Yin dan melalui proses penting ini, yang disebut jiwa asal sebenarnya adalah palsu. Jiwa asal yang nyata dapat melahap energi asal dan mendapatkan kehidupan baru dari energi asal.
Para pembudidaya kuno membudidayakan Qi. Qi ini adalah energi asal. Setelah energi asal ini dibudidayakan cukup lama, ia akan membentuk jiwa asal. Para pembudidaya sekarang memiliki langkah mundur ini. Hanya dengan mencapai langkah kedua, para pembudidaya saat ini dapat mengejar para pembudidaya kuno. Pada saat ini, energi asal yang kuat melonjak ke jiwa asalnya, menyebabkan jiwa asal Wang Lin berubah seperti orang gila. Jiwa asalnya mengambil langkah penting menuju langkah berikutnya. Puncak tahap akhir Ascendan, tembus. Pada saat terobosan, Wang Lin sepertinya merasakan daunnya sendiri. Seolah-olah segala sesuatu di dunia menjadi sangat jelas. Tawa keluar dari mulutnya. Tawa ini menembus awan dan terus menyebar ke dunia luar. Leluhur darah sedang mengawasi awan berharap Wang Lin akan dibunuh oleh pembalasan ilahi. Namun, setelah mendengar tawa ini, ekspresinya berubah. Ilusori Yin, ekspresi Blood Ancestor menjadi suram dan dia bergumam, tampaknya separuh tubuh darahku mengandung cukup energi asal baginya untuk sementara melawan retribusi ilahi dan mencapai tahap Ilusori Yin, tapi ini masih. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah sekali lagi dan dia menatap awan yang bergolak di depannya. Masih mendaki. Wang Lin tidak pernah merasa senyaman sekarang. Semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang dan digantikan oleh energi asal yang melonjak keluar dari jiwa asalnya. Awan di sekelilingnya tampak menjadi marah dan kekuatan surga di dalam berubah menjadi guntur. Di dalam awan, 8 petir hitam terbentuk dan jatuh di tubuh Wang Lin. Wang Lin tertawa seperti orang gila saat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya tidak lagi berbentuk manusia, itu telah mengambil bentuk naga petir kuno. Saat 8 petir hitam turun, jiwa asal naga guntur kuno miliknya melahap mereka. Dia melahap 8 petir hitam secara berurutan dan kembali ke tubuhnya sebelum melepaskannya. Tubuh darah dan kekuatan lelaki tua itu meledak sekali lagi, dan sebagai gantinya, dia memperoleh lebih banyak energi asal. Tingkat kultivasi Wang Lin naik seperti orang gila sekali lagi di bawah pengaruh energi asal yang dilepaskan. Kultivasi Ilusori Yin-nya telah stabil dan mulai mendorong ke puncak tahap Ilusori Yin. Tahap Ilusori Yin dan Korporeal yang adalah transisi antara tahap pertama dan kedua dari kultivasi. Ini dimaksudkan untuk menjadi keseimbangan yang sempurna antara Yin dan Yang. Tahap Ilusori Yin adalah perubahan dalam jiwa asal, sedangkan tahap Korporeal yang adalah semua energi spiritual surgawi yang menghilang dan digantikan oleh energi asal. Proses ini disebut transformasi asal. Itu untuk mengubah seorang pembudidaya menjadi eksistensi seperti pembudidaya kuno. Setelah pembudidaya kuno menghilang dan alam surgawi runtuh, sangat sedikit orang yang telah menembus dua alam saat memasuki tahap Yin dan Yang, tetapi semua yang memiliki pencapaian luar biasa setelahnya dan berdiri di puncak langkah kedua. Bahkan Alsir menghabiskan 300 tahun untuk melewati dua alam ini. Ling Tianhou menghabiskan 800 tahun dan leluhur darah menghabiskan hampir 1000 tahun. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Alasan terbesar adalah energi asal. Pada saat ini, Wang Lin terus maju ke arah itu. Pembalasan ilahi seperti nutrisi, dan darah tubuh dan kekuatan dari orang tua itu adalah energi asal yang mendorong proses ini. Leluhur darah menatap awan di depannya dan niat membunuh di dalam matanya menjadi lebih kuat. Aku datang untuk membunuhnya, tapi malah kuberikan keberuntungan besar. Saya tidak akan menerima ini. Petik 2. Di atas pecahan di dalam awan, Wang Lin mengangkat kepalanya. Matanya jernih dan mengandung sedikit harapan. Raungan gemuruh datang dari awan saat petir 7 warna dengan cepat mengembun. Bab 768 Korporeal Yang. Serangan balik. Wang Lin tidak pernah berharap pembalasan ilahi turun seperti hari ini. Dia melihat guntur 7 warna yang terkondensasi di dalam awan. Dari semua pembalasan ilahi yang dia alami, ini adalah pertama kalinya dia melihat petir 7 warna. Awan 7 warna dengan cepat berkumpul, dan mengandung kekuatan surgawi. Di bawah tekanan, suara berderak datang dari pecahan di bawah Wang Lin. Tepi fragmen itu runtuh sekali lagi. Ukurannya berubah dengan cepat, tetapi semakin menyusut, daya tahannya semakin mengerikan. Mata Wang Lin bersinar terang dan sejumlah besar energi asal melonjak ke seluruh tubuhnya. Tidak hanya jantungnya berdebar kencang, tetapi getaran dari jiwa asalnya membuat energi asal di dalam siklus tubuhnya semakin cepat. Perasaan kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Dia tidak pernah memiliki kendali atas perasaan ini sebelumnya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tangan. Dia akhirnya mengalami perasaan dingin yang merendahkan dunia setelah mendapatkan kendali atas kekuatan dunia. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya sendiri menembus batas langkah pertama kultivasi. Dia telah menembus puncak tahap akhir Ascendan dan mencapai tahap Ilusori Yin. Pembalasan ilahi menjadi sedikit lebih agresif. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia melihat ke langit. Pada saat ini, petir 7 warna dengan cepat mengembun dan melepaskan sinar 7 cahaya berwarna. Itu mengeluarkan suara aneh dan kemudian tiba-tiba turun. Suara itu seperti suara iblis yang dapat mempengaruhi hati seseorang.
Tokoh familiar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin, tetapi matanya masih tenang. Petir 7 warna turun dengan suara gemuruh. Seolah-olah ingin menghancurkan semua yang dilaluinya saat turun ke arah Wang Lin seperti orang gila dari langit. Dalam sekejap, guntur mendarat di tubuhnya. Raungan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh bagian dan menggantikan segalanya. Ketika kekuatan guntur memasuki tubuhnya, Wang Lin segera terlempar ke tanah. Tubuhnya ditekan jauh ke tanah. Tubuh darah dan kekuatan dari lelaki tua itu dengan cepat hancur saat mereka bertarung dengan kekuatan pembalasan ilahi. Datang lagi. Tubuh Wang Lin terangkat ke udara. Guntur menjalar ke seluruh tubuhnya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Saat ini dia seperti iblis surgawi. Kekuatan surga tidak bisa dilawan. Pada saat ini, semua awan di sekitar fragmen menjadi marah. Awan bergejolak dan petir 7 warna jatuh seperti hujan menuju Wang Lin. Bahkan pecahannya ditelan oleh hujan petir ini. Raungan menggelegar adalah satu-satunya suara yang tersisa. Pada saat ini seolah-olah Wang Lin berada di neraka guntur, karena guntur 7 warna ada di mana-mana. Pecahan itu semakin hancur hingga hanya tersisa sekitar 10.000 kaki. Seolah-olah Wang Lin berada di dalam tungku surga saat petir terus menimpanya. Banyak retakan muncul di seluruh tubuh Wang Lin dan dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, tubuh darah yang memasuki tubuhnya telah benar-benar runtuh dan melepaskan jumlah energi asal yang tak terhitung di dalam jiwa asal Wang Lin. Perasaan kuat itu sekali lagi muncul di dalam tubuh Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya mulai naik sekali lagi. Dari ilusori yin yang distabilkan ke puncak tahap ilusori yin, dan masih terus mendaki. Itu menjadi sangat dekat dengan tahap korporeal yang masih ketinggalan sedikit. Mata Wang Lin berbinar. Tubuh darah leluhur darah telah runtuh dan tidak ada lagi. Namun, masih banyak energi dari lelaki tua misterius itu. Wang Lin merasa bahwa jika dia tidak menyingkirkan ini, itu akan berdampak besar pada tubuhnya. Matanya dipenuhi ketegasan. Jalur kultivasinya dipenuhi dengan bahaya. Kekayaan hanya bisa didapat jika seseorang mengambil resiko. Saat ini hanya ada satu jalan yang harus diambil. Wang Lin menyerbu ke udara dan menembak ke arah awan di langit seperti anak panah. Ini adalah serangan balik pertama Wang Lin secara aktif. Dia tidak secara pasif menderita pembalasan ilahi tetapi menyerangnya. Dia bergegas langsung ke awan, membuka lengannya, dan tanpa ampun menghirupnya. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari awan yang sangat dekat dengan raungan binatang buas. Dalam sekejap, semua awan berkumpul dan semua guntur di dalamnya mendarat di Wang Lin seperti orang gila. Wang Lin tertawa seperti orang gila saat jiwa asalnya menyebar dan menutupi tubuhnya untuk menyerap guntur. Energi yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu dengan cepat bergerak melalui jiwa asalnya, dan di bawah pemboman guntur yang tak ada habisnya, itu melepaskan sejumlah besar energi asal. Ini adalah kesempatan terbesar yang dimiliki Wang Lin sejak dia mulai berkultivasi, selain, tentu saja, kesempatan untuk melihat langkah ketiga. Tingkat kultivasinya naik seperti orang gila tanpa akhir saat dia melahap awan. Saat ini, Wang Lin melupakan awan dan energi dari orang tua itu. Dia membuka mulutnya dan melahap awan besar. Saat dia terus menyerapnya, awan secara bertahap menyusut dan tidak lagi padat. Mereka menjadi cukup kurus sehingga bahkan leluhur darah dapat dengan jelas melihat Wang Lin. Leluhur darah menghirup udara dingin saat dia menatap Wang Lin. Melihat Wang Lin benar-benar menelan awan, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya dan bergumam, orang gila, Wang Lin ini adalah orang gila, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk pembalasan ilahi, aku tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Mata Blood Ancestor menyala dan dia segera bergegas keluar. Setelah sangat lemah, dia hanya berada di puncak tahap korporeal yang, satu langkah dari tahap Nirvana Skrier. Namun, dia yakin itu lebih dari cukup untuk membunuh Wang Lin. Dia berubah menjadi bayangan darah dan langsung menuju Wang Lin di dalam awan. Pada saat ini di dalam awan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis datang ke arahnya. Matanya menjadi dingin dan segera melihat bayangan darah menuju ke arahnya melalui awan. Leluhur darah. Wang Lin mencibir saat dia mundur kembali ke awan. Leluhur darah mengungkapkan ekspresi suram di luar awan dan mengatupkan giginya sebelum menyerbu masuk saat dia masuk, dia merasakan kekuatan-kekuatan surga. Dia tidak memiliki jiwa asal naga petir kuno seperti Wang Lin dan budidayanya sangat lemah. Saat menghadapi pembalasan ilahi ini, dia merasa kagum. Namun, tidak ada perasaan saat ini yang bisa mengalahkan keinginannya untuk membunuh Wang Lin. Dia mendengus dingin saat dia menyerang ke depan. Sesaat kemudian, dia melihat Wang Lin disambar petir yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan. Seolah-olah dia telah melihat ilusi. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa seperti dia tidak melihat seseorang kecuali naga petir. Saat Wang Lin menatap leluhur darah yang masuk, dia mengangkat tangannya dan menebang.
Cop surgawi segera ditembakkan dan tangan kanan leluhur darah membentuk segel, menciptakan bayangan darah. Bayangan darah itu keluar dan bertabrakan dengan potongan surgawi sebelum segera runtuh. Leluhur darah mengerutkan kening dan menghela nafas. Jika tingkat kultivasinya tidak turun, maka bayangan darah tidak akan runtuh seperti itu. Dia akan menggunakan mantra lain saat melihat Wang Lin mundur ke awan sekali lagi. Wang Lin juga menggunakan daging surgawi tanpa peduli dengan biaya energi asal. Pada saat ini, Wang Lin memiliki terlalu banyak energi asal di dalam tubuhnya. The Heavenly Chops seperti bilah hukum yang menembus awan menuju Blood Ancestor. Leluhur darah mendengus dingin dan tangannya membentuk segel. Ada kilatan cahaya darah yang menciptakan rune dan kemudian semuanya runtuh dalam sekejap. Ini benar-benar membuat semua awan di sekitarnya kembali setinggi 10 kaki. Mata Wang Lin tenang saat dia bersembunyi di dalam awan dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melahap awan dalam jumlah besar, menyebabkan petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya. Energi dari orang tua itu dengan cepat menghilang. Leluhur darah mengunci Wang Lin saat dia maju. Dua bola darah terbentuk di tangannya dan kemudian dia menyerang langsung ke arah Wang Lin. Dia ingin mengakhiri ini secepat mungkin. Dia merasakan krisis di dalam awan ini, dan semakin lama hal itu berlangsung, semakin dia takut akan terjadi kecelakaan. Jika dia tidak berada di dalam awan retribusi ilahi, maka tujuan leluhur darah tidak akan sulit dicapai, karena tingkat budidayanya masih lebih tinggi. Namun, di dalam awan retribusi ilahi ini, akan sangat sulit untuk membunuh Wang Lin. Jiwa asal guntur Wang Lin seperti ikan di air. Energi dari lelaki tua misterius itu meniadakan semua guntur yang memasuki tubuhnya. Dan di atas semua itu, ada juga gelombang energi asal yang kuat di dalam tubuhnya. Semua ini memungkinkan dia melakukan apa yang dia inginkan di dalam awan ini. Menghadapi pengejaran leluhur darah, Wang Lin bergerak melalui awan saat dia terus-menerus menyerap guntur dan melahap awan. Awan berangsur-angsur mengecil. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Energi dari lelaki tua itu telah benar-benar hilang, jadi tidak ada lagi kekacauan di dalam tubuhnya, hanya energi asal. Di bawah pengaruh energi asal yang kuat, tingkat kultivasi Wang Lin meningkat seperti orang gila. Dalam sekejap, dia menerobos puncak tahap ilusori yin dan memasuki tahap korporeal yang. Ini tidak berakhir di sini. Ketika energi asal diserap oleh jiwa asalnya dan semua energi spiritual surgawi menghilang dari tubuhnya, tingkat kultivasinya meningkat sekali lagi. Dia berubah dari hanya memasuki tahap korporeal yang menjadi stabil di dalamnya. Perubahan dalam tubuh Wang Lin menyebabkan ekspresi leluhur darah berubah sangat. Dia bahkan merasakan kulit kepalanya sedikit kesemutan. Saya tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Jika saya membiarkan dia melanjutkan, dia bahkan mungkin mencapai tahap awal dari Nirvana Skrier. Mata Blood Ancestor memerah. Ketika dia menyaksikan pembalasan ilahi, dia telah menyesuaikan tubuhnya dan sekarang telah membentuk daging. Perasaan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya memenuhi tubuh Wang Lin. Matanya bersinar seperti obor dan dia merasa seperti dia memiliki kendali atas dunia. Dia mengambil napas dalam-dalam saat leluhur darah mendekat. Dia kemudian meletakkan jarinya di antara alisnya, membiarkan jiwa asalnya untuk menyerang. Tubuhnya jatuh dari awan tetapi dibimbing oleh mantra. Setelah tubuhnya mendarat, segera duduk untuk bercocok tanam. Setelah keluar dari tubuhnya, jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga petir kuno dengan panjang lebih dari 1000 kaki. Dia tampak sangat mengejutkan di dalam awan retribusi ilahi. Blood Ancestor, karena kamu menyerahkan dirimu kepadaku, maka kamu mungkin juga mengabulkan permintaanku. Bab 769 Keyakinan. Naga guntur kuno lahir dari guntur. Saat ini berkedip di dalam awan retribusi ilahi. Pikirannya bergema di area seperti guntur. Mata Blood Ancestor tiba-tiba melebar. Pada saat jiwa asal Wang Lin bergerak, semua awan bersiul dan kekuatan pembalasan ilahi menyebar. Tak lama setelah itu, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin muncul dari awan dengan petir yang tak terhitung jumlahnya mengikuti setelahnya. Kamu sedang mendekati kematian. Ekspresi Blood Ancestor suram saat dia dengan cepat mundur. Dia melemparkan dua bola darah di tangannya dan berteriak, ledakan darah. Dengan ledakan, bola darah meledak dan kekuatan yang kuat menyebar. Jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin segera menghilang. Namun, leluhur darah tidak rileks sama sekali dan menjadi lebih berhati-hati. Baut guntur yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di mana jiwa asal Wang Lin menghilang. Mereka menghujani leluhur darah seperti orang gila dari segala arah. Anda ingin mendapatkan tubuh darah saya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata Blood Ancestor menyipit saat tangannya membentuk segel dan cahaya darah menutupi tubuhnya. Hujan guntur tidak menyerbu ke dalam cahaya darah tetapi melingkari di sekitarnya. Leluhur darah terkejut.
Ekspresinya berubah ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Guntur retribusi ilahi yang mengejar Wang Lin sekarang turun seperti orang gila menuju leluhur darah. Wang Lin. Leluhur darah mengatupkan giginya saat cahaya darah berkedip terang dan segera mendorong jiwa asal Wang Lin kembali. Namun, selama proses ini, guntur retribusi ilahi terus turun. Mereka melewati jiwa asal Wang Lin dan langsung mendarat di leluhur darah. Dia dengan cepat mundur dan ingin meninggalkan awan retribusi ilahi ini. Leluhur darah senior, planet darah Anda telah dihancurkan, dan bahkan selir Anda, Zixin, telah meninggal setelah mengkhianati Anda. Perasaan ilahi Wang Lin bergema, yang menyebabkan ekspresi leluhur darah menjadi lebih suram. Juga, paviliun darahmu cukup menarik. Suara Wang Lin datang dari kehampaan. Kamu di sini membunuhku, tapi aku ingin tahu apakah kamu tahu bahwa ketika putrimu Yao Qikui kembali ke planet darah, dia akan seperti domba yang berjalan ke rahang harimau. Sejak Wang Lin pertama kali melihat leluhur darah setelah bangun, dia belum melihat jejak Yao Qikui. Tidak mungkin untuk melindunginya dari runtuhnya ruang penyimpanan. Wang Lin menyimpulkan bahwa skenario yang paling mungkin adalah Yao Qikui telah dibangkitkan dengan bantuan leluhur darah. Kata-kata Wang Lin seperti pembalasan ilahi tak terlihat yang mendarat di hati leluhur darah. Jiwa asalnya juga rusak dari sebelumnya, jadi dalam kondisi tidak stabil ini, dia terkejut. Yao Qikui adalah kelemahannya. Wang Lin. Saat pikiran leluhur darah bergetar, cahaya darah di sekitarnya mulai berkedip, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tawa bergema dan kemudian kehampaan tempat jiwa asal Wang Lin berada segera berubah menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Guntur menyerbu ke arah leluhur darah dari segala arah seperti orang gila. Mereka menembus cahaya berwarna darah dan langsung masuk ke tubuh Blood Ancestor. Pada saat ini, retribusi ilahi turun seperti orang gila, dan bahkan ada petir 7 warna bercampur di dalamnya. Jiwa asal leluhur darah mengeluarkan raungan gila dan ingin bergegas keluar. Namun, jiwa asal Wang Lin sekarang berada di dalam tubuhnya, dan itu telah memulai pertarungan hidup dan mati. Keduanya bertarung dengan tubuh leluhur darah sebagai medan perang. Awalnya, jiwa asal leluhur darah bukanlah kelemahannya. Namun, dia memiliki setengah dari jiwa asalnya diambil oleh lelaki tua misterius itu. Kemudian dia bertemu Wang Lin dan terluka parah lagi. Tetapi bahkan setelah semua ini, jiwa asalnya masih lebih kuat dari Wang Lin. Namun, jiwa asal Wang Lin dipenuhi dengan energi asal dan dia baru saja mencapai tahap korporeal yang. Tetapi bagian yang paling penting adalah bahwa Wang Lin tidak mencoba untuk mengambil alih tubuh leluhur darah. Dia hanya fokus untuk melibatkan leluhur darah untuk mencegah leluhur darah meninggalkan awan. Ini memungkinkan dia untuk melakukan pertarungan yang seimbang. Leluhur darah harus mati. Jika orang ini tidak mati, maka orang yang akan mati adalah dia. Wang Lin memahami ini dengan sangat baik, dan itulah mengapa dia bersedia menjaga leluhur darah di dalam awan dengan segala cara, untuk membunuhnya menggunakan kekuatan pembalasan ilahi. Namun, retribusi divine akan menghilang dan itu tidak sekuat sebelumnya. Namun, setiap petir yang jatuh di Blood Ancestor membuatnya menggigil. Setengah dari kekuatan tirani retribusi ilahi akan merusaknya dan setengah lainnya akan diserap oleh Wang Lin. Guntur bergemuruh terus turun dan awan dengan cepat menghilang. Kekuatan yang menghancurkan mulai terbentuk di dalam awan yang menghilang. Saat petir terakhir terbentuk, ia segera menyedot semua awan yang tersisa dan turun dengan keras. Ini adalah murka terakhir dari surga, dan serangan ini akan membunuh. Krisis kematian segera memenuhi leluhur darah. Dia terjerat oleh jiwa asal Wang Lin dan tidak bisa lari sama sekali. Dia membuat keputusan kejam saat dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Segel darah. Darah dengan cepat membentuk segel besar yang jatuh ke tubuhnya seperti jaring. Saat jaring jatuh, ada kilatan cahaya merah dari antara alis leluhur darah. Jiwa asalnya dibebankan dan dalam sekejap muncul di luar awan. Wang Lin, saya menyerahkan tubuh darah ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan segel, jadi tahan sendiri retribusi ilahi. Dia dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan saat dia bergegas keluar, tapi dia tidak menoleh ke belakang saat dia dengan cepat marah. Kali ini dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia kehilangan lebih dari setengah jiwa asalnya dan kehilangan tubuhnya. Jika dia tidak melarikan diri sekarang dengan jiwa asalnya yang hancur dan jika Wang Lin tidak mati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bahkan merasa menyesal. Jika dia menyetujui janji Wang Lin, dia bisa menyelamatkan Yao Qikui dan tidak berada dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sekarang sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin terkunci di dalam tubuh leluhur darah oleh segel darah, tetapi dia tidak ingin melarikan diri. Jiwa asalnya menjadi aktif saat retribusi ilahi mendarat. Gemuruh-gemuruh dengan cepat menyebar ke seluruh area. Segel darah rusak dan tubuh leluhur darah berkeping-keping.
Jiwa asal Wang Lin dipaksa keluar, lalu dia berubah menjadi naga petir kuno dan meraung ke langit. Awan benar-benar menghilang dan pembalasan ilahi menghilang. Jiwa asal Wang Lin membawa tubuh leluhur darah kembali ke fragmen. Fragmen ini sekarang lebarnya hanya sekitar 1000 kaki. Itu tidak lagi tampak seperti pecahan, itu lebih seperti cap besar. Ketika energi asalnya kembali ke tubuhnya, matanya terbuka dan aura kuat membengkak di dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan darah dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah pada cap di bawahnya. Matanya berbinar dan dia menyentuh tanah dengan tangannya. Fragmen itu segera bergetar, lalu mulai menyusut hingga seukuran sebutir pasir dan dimangsa oleh Wang Lin. Dia kemudian terbang ke dalam kehampaan sambil tertawa. Saat ini, Wang Lin berada di tahap korporeal yang. Meskipun dia tidak berada di puncak, dia tidak jauh. Tubuhnya dipenuhi dengan energi asal, tetapi sebagian besar belum diserap. Begitu dia menyerapnya, dia akan segera berada di puncak tahap korporeal yang dan semakin dekat untuk menjadi kultivator langkah kedua yang nyata. Selain dari beberapa orang yang terbatas, tidak ada orang lain yang cocok untuk Wang Lin di Thunder Celestial Realm. Dia saat ini, dengan mantra dan harta magisnya, seperti fragmen alam surgawi dan nada binatang buas ini, meskipun dia mungkin tidak bisa menang ketika dia bertemu seseorang yang baru saja memasuki langkah kedua, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung. Tekanan dari melarikan diri dari sistem bintang aliansi ke sistem bintang Alheaven menghilang sepenuhnya. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia dengan cepat pergi ke tempat leluhur darah lari. Basmi akarnya agar tidak ada masalah di masa depan. Mata Wang Lin berbinar. Budidaya korporeal yangnya diaktifkan dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia seperti meteor yang menerobos kehampaan. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Keyakinan semacam ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya. Ini adalah keyakinan dari seseorang yang merupakan kultivator yang menentang surga. Ternyata pembudidaya yang kuat seperti leluhur darah, Alsir, Ling Tianhou, dan lainnya tak terkalahkan. Tatapan Wang Lin tegas dan dia menyeringai. Bahkan Alsir tidak dapat membayangkan bahwa muridnya dari planet setengah terbuang akan memaksa leluhur darah ke dalam keadaan seperti itu karena serangkaian peluang. Namun, seseorang mungkin telah membantuku, jika tidak, leluhur darah tidak akan sekuat dia ketika aku menemukannya. Mata Wang Lin menyipit. Keraguan ini masih ada di hatinya. Pada saat ini di sebuah pecahan di depan Wang Lin, Li Yuan melarikan diri dengan ekspresi pucat. Lengan kanannya hilang dan darah merembes keluar. Ada banyak luka pedang di tubuhnya, yang paling mengejutkan adalah luka di perutnya. Bahkan jiwa asalnya terluka dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jika bukan karena mantra keluarganya, dia pasti sudah mati. Aura kematian memenuhi tubuh Li Yuan. Dia mengungkapkan senyum pahit dan ekspresi tidak mau. Dia ingin melawan, tetapi pihak lain memiliki cermin kuno yang melanggar batasan. Dia juga telah membantu Wang Lin dan telah menggunakan pembatasan jantungnya, dan itu masih belum pulih. Kecuali dia bisa membuat jarak, dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dalam waktu singkat. Hanya keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi yang dapat memiliki cermin kuno yang dapat melanggar batasan. Jika keluarga Li saya masih kuat, orang-orang ini akan menjadi badut belaka, tapi sekarang, aduh, saudara Su, saya tidak akan dapat memenuhi janji saya untuk memberi Anda hati yang membatasi, ini bukan keinginan saya. Petik 2. Sepupu, orang ini benar-benar memiliki banyak harta, dan mereka sangat kuat. Saya sangat menyukai pedang surgawi ini. Di belakang Li Yuan ada 3 orang yang mengejarnya dengan santai. Di antara ketiga orang itu ada 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu sangat cantik dan matanya mengandung pesona yang memikat. Dia saat ini memegang salah satu pedang surgawi yang didapat Li Yuan dari ruang penyimpanan surgawi. Kedua laki-laki itu satu muda dan satu tua. Yang lebih muda tersenyum sambil menatapnya dan dengan tenang berkata, orang ini masih punya 8 lagi. Karena junior sister Sia menyukai mereka, begitu saya mengambilnya dan bertanya di mana dia mendapatkannya, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Kultivasi orang ini juga berada di puncak tahap akhir Ascendan, tetapi lelaki tua itu tidak sederhana. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera dapat mengatakan bahwa lelaki tua ini berada di puncak tahap ilusi Yin. Bab 770 Keluarga Yao. Dalam kehampaan, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena dia semakin akrab dengan budidaya korporeal yangnya. Energi asal di dalam tubuhnya padat, dan saat berputar di dalam tubuhnya, dia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Setiap langkah yang diambilnya akan mengandung energi asal, membuatnya merasa seperti sedang menerobos ruang angkasa. Ini jauh berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, Wang Lin sedikit tidak terkoordinasi dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia bahkan secara samar-samar merasa bahwa dia telah menjadi satu dengan dunia.
Selama dia memikirkannya, dia akan bisa mencapainya. Perasaan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai dorongan muncul di dalam hatinya. Pada akhirnya, dorongan ini menjadi semakin kuat. Dia memandang kehampaan dan merasa seolah-olah dia benar-benar akan menyatu dengan dunia. Seolah-olah kekosongan di dunia adalah tubuhnya, tapi perasaan ini agak tidak masuk akal. Pikiran tenang dan intelektual Wang Lin memberitahunya bahwa itu tidak mungkin, tetapi perasaan dari tubuh dan jiwanya terasa begitu nyata. Matanya berbinar, dan setelah merenung sejenak, Wang Lin melepaskan alasannya. Dia menutup matanya dan menggunakan perasaan dari jiwa asalnya untuk mengambil langkah. Ketika dia mengambil langkah ini, kekosongan tiba-tiba bergetar. Seolah-olah kekosongan itu adalah genangan air, dan langkah Wang Lin telah menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di kolam ini. Pada saat yang sama, energi asal Wang Lin mulai berputar. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan mulai menyatu dengan dunia, membentuk koneksi misterius. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin menghilang. Ada mantra yang lebih cepat dari gerakan instan di tahap Naschen Soul, yang berada di luar teleportasi di tahap Ascendan, dan ada teknik menggunakan teleportasi yang lebih besar yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Namun, mantra ini bahkan lebih cepat. Mantra ini disebut Spatial Bending. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh para pembudidaya kuno setelah mereka membentuk jiwa asal mereka. Di dunia kultivasi saat ini, hanya mereka yang berada di tahap penggorengan nirvana yang bisa menggunakan mantra asal ini. Tidak setiap kultivator langkah kedua bisa memahami mantra ini. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat tetapi dengan pemahaman seseorang tentang energi asal. Leluhur darah dengan cepat melarikan diri kilometer yang tak terhitung jumlahnya dari tempat Wang Lin menghilang. Tingkat kultivasinya telah dikurangi menjadi tahap korporeal yang, jadi dia tidak bisa menggunakan banyak mantra. Saat ini, jiwa asalnya juga rusak, membuatnya semakin lemah. Wang Lin, setelah aku pulih, aku bersumpah akan membunuhmu. Leluhur darah bergerak sangat cepat dan seperti bayangan saat dia terbang melalui kehampaan. Setelah sekian lama, dia akhirnya santai dan bergumam, si brengsek Wang Lin itu seharusnya tidak bisa mengejarku sekarang. Saya memikirkan untuk menemukan tempat dan menggunakan metode rahasia untuk memulihkan kultivasi saya kembali ke tahap penggorengan nirvana secepat mungkin. Petik 2. Setelah merenung sebentar, leluhur darah mengambil keputusan. Namun, pada saat ini, ekspresinya sangat berubah dan dia mulai melarikan diri lagi tanpa ragu-ragu. Ada riak di belakangnya dan sosok Wang Lin berjalan keluar. Saat kaki kanan Wang Lin mendarat, matanya terbuka. Di kejauhan, leluhur darah hampir kehilangan akalnya dan benar-benar terkejut. Pembengkokan spasial. Orang ini belum mencapai tahap penggorengan nirvana, bagaimana dia bisa menggunakan mantra yang hanya bisa digunakan oleh para pembudidaya langkah kedua? Tidak mungkin. Leluhur darah dengan cepat melarikan diri dan merasakan kepahitan di dalam hatinya. Sering dikatakan bahwa mereka yang dapat melangkah melintasi tahap yin dan yang sekaligus akan sering berada di puncak langkah kedua. Mungkinkah ini benar? The Blood Ancestor terkejut dengan ini. Bahkan sebelum tingkat kultivasinya turun, dia hanya berhasil menyentuh tepi mantra ini yang tidak bisa dipelajari dan hanya dipahami. Sejauh yang dia tahu, bahkan Ling Tianhou tidak sepenuhnya memahami mantra ini. Bagi orang-orang seperti mereka, mantra ini adalah sesuatu yang sangat mirip dengan mantra langkah ketiga. Pertama kali leluhur darah merasakan sedikit ketakutan terhadap Wang Lin, ketakutan ini datang dari apa yang dilihatnya secara pribadi. Dia secara pribadi menyaksikan perubahan yang terjadi pada Wang Lin. Dia menyaksikan Wang Lin pergi dari kultivator ascendan tahap akhir puncak ke tahap Wang Lin saat ini. Bocah kecil ini pasti beruntung. Ya, dia pasti beruntung bisa menggunakan spatial bending. Leluhur darah merasa sangat pahit. Dia bahkan tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Saat Wang Lin membuka matanya, matanya terlihat jelas. Dia masih agak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Baginya, rasanya seperti baru saja mengangkat kaki kanannya lalu mendarat. Namun, selama proses ini, seolah-olah dia telah melangkah ke dalam perjalanan waktu dan segala sesuatu telah melewatinya. Ketika kakinya mendarat, dia ada di sini, dan di depannya adalah leluhur darah yang dia kejar. Indra ketuhanku bahkan tidak terkunci padanya, aku hanya berniat membunuhnya, namun aku secara misterius melintasi jarak yang tak terukur untuk mencapai sini. Wang Lin tidak mengejar sosok leluhur darah yang menghilang. Dia diam-diam merenungkan perasaan yang dia miliki sebelumnya. Dibandingkan dengan mengejar leluhur darah, Wang Lin tahu bahwa memahami ini lebih berharga. Waktu sepertinya berlalu sangat lambat, tetapi juga terasa seperti mulai bergerak sangat cepat. Setelah setengah dupa waktu berlalu, mata Wang Lin menunjukkan pencerahan. Dia menatap kehampaan saat dia mengangkat akar kanannya dan mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, riak muncul sekali lagi, tetapi tubuhnya masih ada.
Perasaan tubuhnya menjadi satu dengan dunia tidak muncul. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melihat ke arah di mana leluhur darah berlari dan mulai mengejar. Mengejar leluhur darah hanyalah satu alasan, tetapi pada saat ini, lebih penting bagi Wang Lin untuk mendapatkan perasaan menyatu dengan dunia. Ketika Wang Lin memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Jika aku bisa menguasai mantra semacam itu, bukankah itu berarti aku tidak akan terlihat dan tak berbentuk? Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia bergerak maju. Seiring waktu berlalu, dia bergerak semakin cepat hingga dia seperti seberkas cahaya yang melintas. Perasaan berintegrasi dengan dunia sekali lagi muncul di hati Wang Lin. Dia menekan kegembiraannya dan mulai memahaminya. Namun, perasaan seperti ini sangat halus dan tidak dapat sepenuhnya dikuasai. Saat perasaan itu mulai menghilang, Wang Lin menghela nafas. Leluhur darah muncul di benaknya dan dengan satu langkah dia menghilang. Leluhur darah yang melarikan diri merasakan kegelisahan di hatinya. Perasaan ini tidak sekuat ini bahkan ketika dia menghadapi leluhur keluarga Yao. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia mundur tanpa berpikir. Namun, pada saat ini, bayangan cambuk datang dari kehampaan dan tanpa ampun menyerang ke arahnya. Tangan leluhur darah membentuk segel untuk membuat sinar cahaya darah yang bertabrakan dengan cambuk, lalu dia dengan cepat mundur. Riak muncul di belakang cambuk dan kemudian Wang Lin berjalan keluar dari dalam. Hati leluhur darah bergetar hebat. Pemandangan di hadapannya telah mengguncang pandangan dunianya. Setelah melihat Wang Lin menggunakan spatial bending 2 kali berturut-turut, dia tidak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Setelah Wang Lin muncul, dia menyerbu ke depan dan jarinya menunjuk ke langit. Sebuah sungai dunia bawah tiba-tiba muncul, dan itu dipenuhi dengan ratapan tajam dan kesal yang menggema di seluruh kehampaan. Sungai dunia bawah ini berbeda dari sebelumnya. Sungai dunia bawah saat ini dipenuhi dengan energi asal. Jelas bahwa ketika Wang Lin tumbuh lebih kuat, bahkan mantra ini akan berubah secara fundamental. Wang Lin dengan dingin menatap leluhur darah dan dengan lembut berkata, asal energi sungai dunia bawah. Dalam sekejap, sungai dunia bawah bergetar dan mulai meluas tanpa batas seolah-olah akan menggantikan dunia. Itu mencakup segalanya, termasuk Wang Lin dan leluhur darah. Energi asal yang tak terbatas memenuhi dunia dan jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul sebelum mereka semua menyerang leluhur darah dari segala arah. Ekspresi leluhur darah sangat suram. Saat ini dia hanya jiwa asal dan sangat lemah. Sungai dunia bawah ini membuatnya semakin lemah, tetapi leluhur darah tetaplah leluhur darah. Bahkan sekarang, akan sulit bagi Wang Lin untuk membunuhnya. Meski dikelilingi oleh sungai dunia bawah, wajahnya menunjukkan kilatan kekuatan. Kedua tangannya membentuk segel dan tubuhnya melepaskan cahaya merah yang menyilaukan. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya. Transformasi darah. Jiwa asal leluhur darah berubah dan dalam sekejap berubah menjadi cakar darah raksasa yang melesat langsung ke arah Wang Lin. Dengan satu sapuan, 5 retakan dibebankan ke Wang Lin seperti naga yang mengaum. Pada saat retakan ditutup, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Energi asal memenuhi tubuhnya dan dia menamparkan retakan, menyebabkan ledakan. Wang Lin mundur dari sungai dunia bawah dan berteriak, sungai dunia bawah, jiwa mengembun. Roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dan energi asal memenuhi mereka, membuat mereka semakin ganas. Roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya mengambil bentuk Yao Qikue sebelum mereka menyerang leluhur darah. Leluhur darah menjerit saat dia berbalik dan menyapu ke belakang seolah-olah dia ingin menghancurkan sungai dunia bawah ini. Adapun jiwa-jiwa yang terlihat seperti Yao Qikue, meskipun dia tahu bahwa itu palsu, dia tidak mau menyerang. Berkat kekuatan cakar, dia bisa membuka celah di sungai dunia bawah dan menyerang, tapi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk Yao Qikue memblokirnya. Leluhur darah menjerit sedih. Wajahnya dipenuhi dengan ketetapan hati dan dia mengusap cakar darahnya. Yao Sixues yang tak terhitung jumlahnya roboh sambil mengeluarkan tangisan yang sangat sedih dan nyata yang jatuh di telinga leluhur darah. Ini menyebabkan pikirannya yang sudah terluka bergetar. Sungai dunia bawah mulai runtuh di bawah serangan Blood Ancestor dan celahnya semakin besar. Akhirnya, leluhur darah menyerang dengan jumlah kebencian yang tak terkatakan. Wang Lin, kau dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Setelah bergegas keluar, meskipun leluhur darah itu ganas, hatinya terasa lelah. Jeritan sedih Yao Qikue terus-menerus bergema di benaknya seolah-olah tidak akan pernah hilang. Pada saat dia menyerang, Wang Lin tiba di hadapannya dengan bendera jiwa di tangan. Awan hitam keluar dari bendera jiwa dan segera mengepung leluhur darah saat dia bergegas keluar. Cambuk karma memasuki awan hitam dan suara cambuk terus bergema. Wang Lin berteriak, kumpulkan. Semua awan hitam berkontraksi seperti orang gila, tetapi leluhur darah masih menolak di dalam. Bahkan sekarang dia masih leluhur darah yang bangga.